kembali lagi ini dengan saya Kelvin, dan seperti biasa ya teman-teman, saya pada acara kali ini akan menjadi moderator untuk memandu acara kita hingga selesai nanti. Nah, pada acara BXAI kita yang ketiga kali ini, kita itu akan mengangkat sebuah topik yang berjudul peran arsitek dalam ekosistem BIM yang nantinya akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Pak Gilda. Nah, sedikit saya memberi info bahwasanya acara webinar kali ini akan terbagi menjadi dua sesi utama, di mana sesi pertama nantinya akan dibawakan oleh pemateri, kemudian akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, sebentar lagi ini kita akan memasuki ke sesi pertama yaitu sesi pemateri. Akan tetapi sebelum ke sana, mari saya ingin memperkenalkan secara singkat dulu pemateri kita yaitu Pak Gildam Satria. Pak Gildam Satria ini merupakan seorang expert di bidang Building Information Modeling yaitu BIM di PT Waskita Karya. Beliau juga telah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang arsitektur, khususnya di bidang BIM ini. Nah, Pak Gidam juga telah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang kerja di berbagai PT maupun CV di perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur. Mulai dari bekerja sebagai asisten arsitek, project manager, arsitek, hingga menjadi BIM manager. Tentu setelah mendengar sekilas nih tentang CV beliau, teman-teman kita semakin penasaran nih akan topik seputar BIM yang akan dibawakan oleh Pak Gildam nantinya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut. Ini dia Pak Gildam. Halo Pak Gildam. Halo, Halo Pak. Halo Pak, salam gimana kabarnya semuanya. Pak? Sehat Pak? Ya Ini Pak. Bu Silawati dan Mbak Riri, apa kabar? Iya, Halo Pak. Halo. Ya Pak, gimana Pak? halo. Eh, Sebentar ya teman-teman. Terkendala di masalah jaringan. Oke. Sudah. Halo Pak, Pak Gildam. Ada bisa dengar suara saya Pak? Sudah bisa dengar kan? Oh ya. Jadi Pak, pada webinar kali ini kita itu kan akan membahas Pak jauh seputar BIM ini Pak. Sedikit pertanyaan singkat nih Pak. Menurut Bapak sendiri kira-kira seberapa penting peranan BIM ini di dunia arsitektur dan apakah perlu kita lakukan sosialisasi sesegera mungkin gitu Pak? Menurut Bapak kira-kira seperti apa? Ya, ya menurut saya ini sangat penting ya. Eh, Dan mengenai sosialisasi itu sebenarnya mungkin di Indonesia itu udah berjalan 10 tahun lebih gitu ya. Hanya saja mungkin sampai saat ini masih belum ya terasa bahwa BIM ini menjadi apa namanya alat alat bantu utama ya bagi dunia konstruksi gitu. Tapi sebagian besar perusahaan yang besar itu mungkin karena kebutuhan dari owner juga atau kebutuhan tekanan kompetitif gitu ya, sehingga membuat pergerakan mereka tuh jadi lebih lebih agresif gitu. Tapi kalau yang menurut saya yang dibutuhkan juga selain kemajuan dari penerapan teknologinya, kita juga butuh ya maju secara bersama-sama gitu. Jadi ada kontraktor, konsultan gitu ya, desainer, kemudian mungkin vendor atau subkontraktor itu sama-sama bisa berpartisipasi dalam proses BIM ini gitu. Jadi kita bisa dapat apa namanya manfaat yang lebih maksimal gitu. Gitu kira-kira Mas. Jadi Ya. kalau bisa dibilang teknologi BIM ini sudah menjadi sebuah urgensi kita yang kita butuhkan pada saat sekarang untuk mencapai efisiensi Iya, dalam bekerja ya Pak. Baik Pak, langsung saja betul. ya Pak. Ini guna mempersingkat waktu juga, apakah dari Pak Gildab sudah siap Pak dengan materi yang akan dibawakan nanti? Oh iya sudah Ya, siap. baik. Untuk Pak Gildam, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya izin share screen ya. Oke, selamat izinkan saya sudah sudah bisa Sebentar ya Pak. kelihatan ya materi mengenai peran arsitek ya. Sudah bisa dilihat?
Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya? Sudah ya? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Oke, oke. Peran arsitek dalam ekosistem BIM. Jadi yang ingin saya angkat di sini lebih kepada partisipasi ya dalam sebuah apa proses BIM ya yang di mana di situ ada owner, ada desainer, mungkin ada desainer struktur, arsitek, MEP dan lain-lain. Kemudian ada subkontraktor juga gitu ya. Nah, jadi di mana mungkin arsitek ini bisa diperluas ya menjadi perencana gitu ya. Jadi ada arsitek, struktur, MEP, mungkin QS gitu ya. Biar bisa berpartisipasi dalam sebuah siklus BIM gitu. Karena kalau dari pengamatan saya sepertinya kalau untuk penerapan teknologi itu karena mungkin sosialisasi yang luas gitu ya, jadi awareness ya dari teman-teman perencanaan ini udah cukup tinggi sehingga sudah mulai banyak yang menerapkan gitu ya. Tetapi mungkin saya bisa sharing dari sudut pandang kontraktor ya, di mana dalam proyek-proyek yang kita jalankan proses BIM itu menurut kami itu apa ya partisipasinya dalam siklus ini masih kurang lah gitu ya. Nah, mungkin dari bahan ini teman-teman bisa ada ide atau gambaran gitu ya yang bisa jadikan apa namanya rujukan atau apa ya masukan dalam gimana sih kita untuk bisa sama-sama masuk dalam siklus ini gitu ya. Oke, saya coba. Oke, nanti saya coba akan bahas mengenai challenge ya, biar kita mungkin bagi yang uh, teman-teman di sini bisa ada gambaran di sekitar kita challenge-nya sekitar seperti apa sih kemungkinannya gitu ya. Kemudian BIM dalam BIM sebagai proses gitu ya, di mana hubungan-hubungan antar apa namanya antar stakeholder itu kita bisa terapkan apakah dengan teknologi yang advance atau dengan teknologi yang simple-simple yang memang sudah tersedia lama gitu di sekitar kita, cuma kita mungkin belum cukup memanfaatkan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa key penting ya dalam pemanfaatan BIM. Jadi mungkin di sini saya akan fokus sebab kemudian nanti kita akan bahas mengenai collaboration ya, jadi hubungan kerjasama antar semua stakeholder. Oke, ini gambaran skema ya mengenai siklus BIM ya. Mulai dari ada kita lihat planning ya, perencanaan di mana di situ owner itu merumuskan agenda-agenda BIM mereka gitu. Kemudian dari rumusan itu nanti ada peran perencana ya, desainer, di situ ada ya suatu arsitek MEP mungkin dengan QS juga gitu ya. Kemudian nanti ada kontraktor sampai nanti ke facility management. Nah, pada kesempatan ini kita mungkin akan lebih banyak mengelaborate di area perencanaan dan sekitarnya ya. BIM sebagai peran arsitek ya dalam siklus ini gitu ya. Oke ya, oke ini saya skip ya nih mungkin gambaran singkat mengenai proses BIM. Kemudian ada tahapan ya model BIM mulai dari yang paling basic sampai yang paling advance. Mungkin di sini buat gambaran kita ya bahwa di tahun 1960 itu mungkin di dalam industri otomotif prosesnya itu custom gitu ya. Jadi satu kelompok membangun kelompok yang banyak gitu ya. Di mana di sini mengandalkan kemampuan dari orang tersebut gitu. Dan di saat yang sama, di saat itu pula untuk konstruksi pun dilakukan dengan cara seperti itu. Gitu. Tapi di tahun 2021 untuk yang industri ya itu sudah menggunakan teknologi gitu ya. Prosesnya juga ya sebagai sebuah industri yang diproduksi secara massal seperti itu, tapi untuk konstruksi pun kita masih banyak sekali, masih sebagian besar masih didominasi dengan proses yang custom gitu ya. Artinya setiap proyek itu adalah prototype gitu ya. Sementara kalau di industri itu dia buat prototype satu, nanti dia akan buat mungkin 5 juta unit gitu. Jadi dari situ nanti dia bisa melakukan improvement untuk mengefisienkan prosesnya. Nah, di sini ada hasil risetnya dari McKinsey ya. Mungkin risetnya sekitar dilaporkan tahun 2015. Mungkin masih berlaku sampai saat ini gitu ya, bahwa kalau kita lihat dari grafik yang merah itu sorry
uh, adalah industri konstruksi gitu ya. Jadi produktivitasnya itu dibandingkan dengan industri-industri lain itu masih jauh ketinggalan ya. Karena ya mungkin kalau kita lihat di dalam laporan berikutnya itu mungkin ada hubungannya dengan penerapan teknologi ya, penerapan teknologi digital di industri konstruksi yang bisa dibilang hampir paling rendah ya. Nah, sehingga itu berhubungan langsung dengan produktivitas ya, penerapan teknologi tersebut. Tapi kabar bagus ya kalau menurut saya di sini kita punya peluang yang besar. Artinya bagi teman-teman yang menerapkan teknologi di sini akan mendapatkan impact yang masih lebar gitu ya, karena belum digarap gitu loh teknologinya. Tadi kalau saya lihat tadi testimoni teman-teman yang sudah menggunakan teknologi digital itu bisa merasakan ya, pekerjaan itu jauh lebih singkat, lebih cepat, dan outputnya jauh lebih banyak ya. Itu benar ya. Karena kalau saya kan hidup di beberapa zaman ya, zaman masih mungkin kalau zaman dulu itu ada 3D Studio versi DOS ya. Sekarang mungkin udah ada yang versi real time rendering ya, seperti Twinmotion atau Lumion gitu ya, Enscape gitu ya. Di mana di situ kalau saya sangat merasakan gitu, itu produktivitas teknologi sekarang itu mungkin berpuluh-puluh kali lebih cepat ya, lebih cepat untuk memproduksinya dan untuk merevisinya jauh dibanding di masa-masa mungkin ya sekitar 7 tahun lalu ya, 7 tahun lalu itu kayak belum terlalu eksis tuh kayak Twinmotion seperti itu. Dan itu jauh, dan itu akan sudah mendisrupt proses ini gitu. Jadi di masa itu kalau ketika konsultan arsitek itu ketika diminta 3D itu mahal banget gitu ya, mahal dan butuh owner mau bayar untuk itu gitu. Tapi di era belakangan ini itu 3D rendering, ya walkthrough VR segala macam itu bisa diberikan oleh teman-teman desainer sebagai service gitu ya, dengan apa ya, dengan royal lah gitu ya, dengan royal gitu. Nah, inilah apa dampak dari teknologi. Tapi ketika kita berada di gap yang masih lebar, kita akan merasakan dampak yang misalkan kita masih dibayar dengan harga yang agak konvensional, padahal kita memproduksi dengan cara yang sangat cepat gitu kan. Nah, tapi nanti akan bergeser ya, sehingga owner-owner dan lainnya itu mulai sadar, oh sekarang udah teknologi seperti itu, kemudian yang bisa udah semakin banyak, akibatnya kompetisinya makin tinggi. Nah, nanti harga akan kembali normal lagi gitu ya. Nah, dan disitulah kita nanti harus cari inovasi lagi, apalagi nih gitu ya, yang bisa di-improve untuk lebih advance dibanding yang ada di sekitar kita gitu. Ya oke, ini gambaran ya roadmap BIM ya di Singapura antara tahun 2020 sampai tahun 2010 sampai 2020. Ya di mana mereka sudah lewatin ini ya, mereka udah nggak mikir BIM lagi ya, BIM itu udah aman di sana ya, udah standar. Pemerintah kita mau bikin IMB kita harus nyalahin BIM model gitu. Jadi assessmentnya lewat data BIM 3D gitu. Mungkin di Eropa lebih awal lagi tuh. Eropa mungkin sekitar tahun 2007 ya untuk industri konstruksi ya. Itu lebih tahun 2007 2008 itu dia udah mulai gitu praktisi atau pelaku-pelaku usaha yang akan menerapkan BIM gitu kan. Nah, sehingga sekarang ini mereka sudah memikirkan next-nya lagi gitu. Jadi udah nggak ngebahas BIM gitu. Nah, ini mirip dengan kondisi kita mungkin saat ini ya. Jadi kalau kementerian itu udah mulai merumuskan roadmap ya tahun 2017 sampai tahun 2024. Tapi ini breakdown dari prosesnya ini tidak dijabarkan secara detail gitu. Tapi paling tidak kita sudah punya target bahwa di 2024 mungkin kita setara dengan di Singapura 2020, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan mungkin kita juga challenge-nya lebih besar, lebih berat karena kan kita negaranya lebih luas gitu ya. Pelaku industrinya lebih banyak, kemudian masalah infrastruktur internet dan lain-lain gitu. Jadi tantangan di kita tuh lebih berat. Nah, ini dari tahun 2012, jadi ini komitmen negara gitu ya dalam untuk menerapkan teknologi BIM ini, itu sudah dirumuskan di tahun 2018. Biarpun di sini masih sangat gamblang nih, kayak gambar arsitektur, gambar struktur, dan ini masih sangat gamblang banget gitu loh. Ini masih sangat kurang jelas gitu, karena ini dalam proses BIM itu kan ya ada model, ada dokumen, ada elemen segala macam, kemudian ada level of detail, tingkat kedetailannya ini mau yang mana gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini sudah awal yang langkah berani gitu ya, untuk menerbitkan permen ini gitu ya. Dan mungkin sekitar tahun ini mungkin akan terbit ya mengenai standar penerapan BIM di Indonesia gitu. Jadi udah lebih maju lagi, kita udah ada standarnya aja, semacam apa sih requirement-nya gitu ya, metodenya seperti apa, itu nanti sudah mungkin diperkirakan sekitar tahun ini akan terbit itu. Kemudian ini juga penerapan teknologi-teknologi yang sudah tersedia yang istilahnya yang
ya bukan masa depan lagi gitu ya, kita udah tinggal adopt aja, kita tinggal pilih mau terapin yang bagian mana untuk dalam gedung-gedung kita. Jadi mungkin teman-teman nanti ya untuk yang green building ya itu butuh sensor-sensor untuk mengukur performa bangunannya gitu ya. Kemudian juga mungkin lebih kemana lagi nanti green building tersebut bisa dikaitkan dengan kinetik ya. Artinya aktif energy saving gitu. Jadi dia bisa membaca posisi matahari, kemudian dia mengukur temperatur di dalam, mengukur pencahayaan sehingga nanti dia bisa mengatur posisi kanopi misalkan atau posisi sun shading ya, sudutnya bisa diatur dihubungkan dengan sensor-sensor yang ada di situ dan output akhirnya adalah hemat energi gitu ya. Mungkin ini penerapan nyata juga ya, mungkin diterapkan di waskita itu karena sudah menjadi kebutuhan gitu. Jadi artificial intelligence, RFID, gimana kita untuk memonitor pekerjaan gitu ya. Kemudian kita memonitor menginspek pekerjaan terpasang secara berulang atau di tempat yang berbahaya atau elemen banyak yang yang banyak pengulangan. Nah, di hal seperti ini kita bisa nerapin teknologi ini di mana ini pun juga didasari juga oleh. Nah, kemudian fasilitas yang tersedia saat ini juga itu sudah banyak ya. Jadi teman-teman yang mungkin udah tertarik dengan IoT, artificial intelligence, gimana itu menghubungkan data bangunannya dengan untuk monitoring performance, memonitoring tenants atau operation dan seterusnya itu fasilitas tersedia ya untuk yang udah punya ide atau konsep-konsep seperti itu atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu ya di cloud service yang. Nah, semua ini fondasinya ya BIM ya, karena datanya ada di situ gitu loh. Jadi untuk sampai ke sana kemarin ini kita harus punya data digital dulu gitu. Tanpa data digital ya kita nggak bisa melakukan improvement ke depannya dan memanfaatkan apa yang sudah tersedia gitu. Jadi kita bukan dalam posisi penemu atau inventor gitu. Karena orang yang memikirkan itu sudah ada jauh lebih awal dan sekarang fasilitasnya sudah tersedia, mereka untuk script itu tinggal mungkin copy, ambil modul gitu ya, tinggal plug antar modul itu gitu ya. Jadi nggak perlu mungkin terlalu menguasai membuat script gitu ya untuk bisa menerapkan teknologi IoT atau artificial intelligence di proyek mereka gitu. Nah, kemudian ini juga mungkin bagian dari tantangan yang menciptakan inovasi ya. Ini salah satu proyek udah cukup lama sebenarnya sekitar tahun 2016 itu di pembangunan Crown Hotel di tengah-tengah Bandara Canggih gitu ya. Nah, di sana karena banyak sekali constraint, jadi jam operasionalnya dibatasin karena itu bandara, kemudian areanya, tingkat kebisingannya, dan waktunya juga harus singkat sehingga mereka juga mencari cara gimana nih caranya supaya ini bisa dilakukan dengan sangat cepat. Nah, di sini mereka menggunakan design for manufacturing and assembly ya. Jadi dirancang sedemikian rupa sehingga ini bisa dibangun di beberapa negara ya, di luar negeri dan di luar lokasi proyek atas gitu kan. Di sini juga dibatasi jumlah karyawan itu dibatasi, jam kerja mereka dibatasi untuk masalah safety dan lain-lain gitu kan. Negara mereka juga membatasi imigran, tapi proyeknya ada banyak. Nah, constraint yang lebih luas lagi ya. Kalau sebelumnya kita mungkin constraint itu sebatas ya mungkin GSB, tinggi floor to floor lantai, jumlah luas bangunan, KLB, KDB gitu. Kalau di sana tuh udah jauh lebih banyak lagi sampai ke tingkat kebisingan pun diukur di sana gitu ya. Nah, karena ini akhirnya mereka memunculkan inovasi gitu untuk membangun. Jadi untuk yang berisik-berisik di luar area di sana mereka tinggal pasang-pasang skrup gitu. Nah, di sini BIM bisa sangat berperan. Kenapa? Karena setiap modul kotak itu akan diangkat oleh tower crane. Nah, tower crane itu punya kapasitasnya misalkan 40 ton. Nah, berarti ketika dia mendesain itu satu unit itu harus maksimal 40 ton. Dia isi saniter, mungkin tempat tidur, plafon, dinding, lain-lain itu total 40 ton. Nah, kalau dia menggunakan BIM, maka secara bersamaan ketika dia melakukan DED atau mungkin masih di konsep, dia udah tahu dia nanti beratnya akan berapa ton gitu kan. Kemudian juga dia dibatasi oleh modul dari ukuran alat transportasi yang akan membawa modul ini ke sana gitu. Mungkin kita bisa ada video singkat ya. Ini penerapan nyata dan di Singapura udah jadi hampir udah sangat umum ya karena negara mereka sangat membutuhkan ini gitu loh. Ya mungkin di Indonesia kita kebalikan ya, kita punya area yang sangat luas gitu loh. Kita tidak ada masalah mungkin dengan site area proyek yang sangat sempit, tapi kita punya masalah dengan lokasi berjauhan. Misalkan
kayak di Raja Ampat itu butuh villa-villa mewah di sana gitu. Tapi ya apa mungkin membuat workshop di situ apakah efisien atau tidak gitu. Nah, mungkin hal seperti itu bisa jadi pilihan. Karena kalau nggak mungkin nanti investor di sana ketika mau bikin resort atau bikin bungalow dia beli dari China kan, dia tinggal buka Alibaba, cari villa pilih yang mana, dia bisa pilih langsung dipasang di situ. Kalau kita tidak apa namanya tidak mengalign ya kemampuan kita ke arah situ. Nah, mungkin ini juga bisa untuk share juga biar kita bisa assess diri kita masing-masing kita ada di level mana sih gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Ketika kita sudah menggunakan 3D itu mungkin kita udah masuk di BIM level 1 gitu ya. Udah menggunakan CAD itu masih udah level 0 gitu. Tapi yang arah ini yang menjadi target bagi kita adalah untuk mencapai apa manfaat yang maksimal itu ya at least saat ini di BIM level 2 gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau di BIM level 3 itu kita semua udah transaksinya udah full digital ya. Mungkin penawaran pun nggak ada dokumen tendernya ya. Kita cukup out model aja dari situ nanti jadi dasar untuk membuat penawaran sampai bangunan itu nanti dilaksanakan konstruksinya terus dioperasikan propertinya gitu. Oke, ini juga kita bisa lihat apa fasilitas yang tersedia buat kita di era ini gitu ya. Jadi kalau kita mendesain itu teman-teman juga bisa browsing ya. Apakah itu dinding, kolom dan seterusnya ya atau pintu dan lain-lain itu dari produk-produk yang memang ada ya, memang nyata gitu ya, bukan oke kita punya standar di perusahaan kita misalkan punya standar standar pintu dan lain-lain gitu. Tapi kan itu sebaiknya kita juga bisa menghubungkan itu dengan apa sih sebenarnya yang ada di dunia nyata itu misalkan hubungannya nanti dengan spek-spek teknisnya ya seperti misalkan fire rating kemudian peredam kebisingan, peredam panas gitu ya. Karena nanti data ini ketika masuk ke dalam model kita kan akan kita pakai juga buat energi analisis gitu ya. Nah, ini juga akan jadi peluang nih bagi misalkan kayak vendor-vendor kok ingin mudah diakses sama furniture lah, saya bikin kredensa. Ya saya bisa upload ke sini kredensa saya gitu kan. Ukurannya, material, finishingnya, dimensinya, pilihan-pilihan dimensi yang ada, kemudian beratnya juga berapa kilo gitu ya. Sehingga nanti si arsitek dia bisa ngelihat oh ini ada barang ini dan itu. Dia bisa ketika dia planning mungkin dia belum tentu pakai barang itu ya, tapi paling tidak kalau produk kita mungkin agak mirip seperti yang dia bayangkan, dia bisa akan gunakan itu mungkin minimal untuk presentasi dulu gitu. Tapi at least manfaatnya di sini kan produk itu sudah sampai ke depan owner gitu kan, tanpa harus bersusah payah ya ngirim SPG ke konsultan-konsultan, bawain brosur, memperkenalkan produk gitu ya. Nah itu akan lebih mudah, itu yang akan menjadi kompetitor kita gitu loh nantinya gitu. Nah kemudian juga dalam pemilik bangunan komponennya, elemennya di dalam BIM-nya itu kita juga perlu mengisi informasi yang lengkap ya, seperti data bisa diisi ya, kemudian deskripsi segala macam semua dimasukkan di sini gitu. Jadi nanti sekalian kita dalam membuat desain itu langsung nanti akan menjadi alat bantu dalam menerbitkan dokumen tender, gitu ya, spek teknis gitu ya. Langsung dari situ gitu. Jadi jangan sampai nanti udah pakai BIM tapi kerjanya masih 2 kali ya. Jadi masih bikin BIM model, kemudian ada lagi satu tim khusus yang bikin BO kit dan spek teknisnya gitu kan, ngetikin gitu kan di situ gitu. Nah, alangkah baiknya kan itu udah ada di dalam elemen kita. Jadi ketika kita tukar elemen, otomatis spek teknis kita akan terupdate, akan langsung berubah gitu kan. Nah, itu udah menghemat orang banyak sekali gitu kan. Dan ini nanti kalau mungkin buat firma-firma arsitek gitu ya, dia bisa membangun database di perusahaan dia. Jadi ketika proyek mulai, itu semua udah tersetting. Tinggal nanti dalam prosesnya dia akan outputnya akan dinamis gitu. Ini contoh penerapannya ya. Jadi itu kalau tadi di luar negeri, mungkin di Indonesia masih miring banget ya. Saya lihat ada produk saniter yang bikin tapi masih CAT 2D gitu ya. Mungkin ke depannya akan mudah-mudahan akan berkembang ya sehingga akan memudahkan kita gitu. Ini misalkan dari host kita, kita ada satu anak perusahaan ya, kita membuat bottom precast, ini juga sama, kita publish di model kita, silakan download gitu ya. Jadi untuk konsultan desainer jembatan atau desainer jalan layang gitu ya, dia bisa belum tuh mereka akan pakai karena mungkin nanti ada hubungannya dengan harga dan lain-lain. Tapi dengan kita menyajikan ini, kita sudah mempermudah akses kita kan ke hadapan konsultan dan produk itu disajikan sama mereka ke depan klien gitu ya. Tapi tentu download ini datanya juga dibatasi ya, tidak membawa informasi secara mendetail gitu. Kemudian
salah satu juga yang bisa diterapkan ya, yang sudah mudah untuk diakses salah satunya adalah scan ya, laser scan atau fotogrametri ya. Di mana kalau kita ada proyek pertama kali adalah kita melakukan desain gitu ya, melakukan survei gitu kan. Nah, untuk survei itu ya kita udah kalau bisa udah mengurangi lah ya, bawa-bawa meteran gitu kan, ngukur-ngukur gitu ya. Kita bisa pakai laser scan kalau proyeknya gede gitu ya, luas misalkan seperti itu udah sesuai dengan budgetnya juga kan. Tapi kalau untuk yang proyek-proyek yang agak kecil misalkan kayak rumah itu udah ada lidar versi smart tablet ya, tablet untuk lidar versi tablet ya. Dan yang lebih basic lagi mungkin ada augmented measurement ya. Jadi measurement cuma berbasis augmented gitu. Cukup smartphone yang paling basic pun udah bisa pakai gitu ya. Nah, ini juga ada di sekitar kita yang bisa kita pakai ya untuk penerapan. Kemudian di sini juga secara sederhana ya, yang sebenarnya sangat sering terjadi gitu di dalam proses desain, merubah-rubah ruangan, besaran ruang ya, nanti hubungannya dengan rentable area, service area, rasionya akan seperti apa. Itu kalau saya dulu ngalamin ketika masih di konsultan, ini kita harus hitung gitu. Jadi ketika kita rubah mulu, kita akan hitung lagi berapa sih dapat areanya, sesuai nggak dengan kriterianya owner. Nanti udah susah ngerubah-rubah, ternyata owner nggak cocok karena nggak sesuai dengan targetnya dia gitu kan. Nah, kalau kita melakukan proses secara serial ya, kita habis bikin mungkin 2 hari gitu ya, terus beberapa waktu lagi butuh untuk menghitung dulu gitu kan, padahal mungkin kita udah harus meeting dan owner pengen ambil keputusan. Nah, dia ngambil keputusan berdasarkan warna, bentuk atau desain saja, jadi pengen tahu dulu saya berapa. Ini kalau dijual saya dapat, modal saya jadi berapa gitu kan, modal saya buat yang bisa dijual areanya dari totalnya berapa puluh persen gitu kan. Jangan-jangan 40%-nya service gitu kan, jadi kurang menguntungkan, tapi desainnya mungkin bagus gitu kan. Nah, hal seperti itu ini sangat basic ya, karena challenge-nya ya saat ini kan banyak juga teman-teman arsitek yang sudah sangat senior, sangat berpengalaman di mana mereka yang akan menentukan planning ini gitu kan. Tapi di satu sisi justru yang paling senior ini mungkin kurang akrab nih dengan teknologi gitu kan. Nah, akhirnya mereka buat secara manual di kertas gitu kan, atau minimal pakai CAD single line kemudian dikasihkan ke juniornya atau develop arsiteknya gitu kan. Nah, ini pun juga saya juga merasakan ya bahwa dinding itu juga kita harus definisikan ya tebalnya berapa, prosesnya ini ada dinding 10, dinding 12, dinding 5 dan seterusnya gitu kan. Nah, kembali lagi itu kalau kita udah menggunakan BIM, setiap elemen yang kita taruh itu kan punya informasi, dia udah punya database di situ gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dinding ini tebalnya sama 10 cm semua dah gitu ya. Cuman dia punya nama satu P1, P2, P3 dan seterusnya gitu. Di mana P1 itu Hebel, P2 itu misalkan Gibson, P3 lagi lain lagi gitu kan. Nah, jadi tanpa kita harus melakukan arsir sebagai notasi untuk mengidentifikasikan dinding apa ini, dia sudah punya informasi itu gitu kan. Kalau misalkan dimunculkan dia bisa di tagging, kalau nggak di tagging pun diklik aja juga keluar semua propertinya, benda apa ini gitu kan, speknya seperti apa, berapa tinggi, berapa luas dan seterusnya gitu. Nah, cara seperti ini kan sebenarnya bisa diterapkan ketika kita biasa menggunakan single line ya di AutoCAD untuk membuat skematik denah gini seperti ini gitu. Nah, dengan seperti ini kita juga udah akan mempercepat proses kan. Jadi tadi skematik, kemudian ada lagi menghitung volume, terus bolak-balik karena target yang nggak sesuai. Ini cukup lakukan sekali, gesek-gesek sampai ketemu di perimeter atau area itu langsung ketemu yang sesuai. Udah, kita punya di situ. Bahkan lagi posisi lagi meeting pun kita bisa langsung merumus gitu ya. Nah, selain itu juga ini untuk passing ya, dalam menghitung masa juga bangunan kita kan punya ada batasan KDB, KLB ya, GSB dan lain-lain. Dari situ kita pengen maksimal dong dengan tanah yang ada, kita pengen bangunan itu tuh maksimal luasnya, maksimal area yang bisa dijual gitu kan. Kita memanfaatkan maksimal betul dari batas izin yang ada di situ. Nah, kalau kita bikin secara manual, kapan kita menemukan titik pas itu kan juga susah gitu kan. Udah capek-capek bikin, tahu-tahu masih kurang banyak. Terus kemudian direvisi, udah bagus-bagus, ternyata kelebihan banyak, harus dikurangin. Dan ada variabel lain ya, variabel lain lagi seperti misalkan jarak floor to floor gitu ya. Floor to floor juga penting gitu untuk mendapatkan luas bangunnya yang optimal. Karena ada juga kejadian ya, gedung udah mau dibangun, dalam prosesnya tuh floor to floor-nya dirubah gitu. Dengan bermacam alasannya, ada target untuk menambah jumlah luas lantai, ada target untuk karena ukuran tower crane-nya nggak optimal jadinya kalau karena jarak dari floor to floor-nya itu yang kurang tepat.
Nah, mungkin untuk yang lebih expand lagi, kita udah menyerahkan ke komputer gitu untuk mengukur. Jadi kita tidak seperti tadi, kita masih kita takut-takuti sampai titik yang optimal. Tapi untuk itu kan kita pasti membutuhkan berdasarkan experience ya, yang udah pengalaman, mungkin udah bisa nggak butuh buat 100 atau 200 uji coba ya, cukup bikin beberapa biji dia langsung menemukan titik optimalnya gitu kan. Tapi kita bisa menyerahkan ke komputer, biar nanti komputer yang akan menghitung, yang memilih. Kita kasih kriteria ke dia, bahwa kriteria seperti ini, siapa ini, beratnya nanti segini gitu kan, bebannya kayak gitu. Jadi nanti komputer mencoba mungkin jutaan kemungkinan. Nah, di antara itu nanti dia akan menyodorkan the best 3 atau the best 5 gitu, yang terbaik di antara semua itu. Ya, tapi sekali lagi komputer kan tidak punya kreativitas ya. Jadi bikin contoh desain kerangka motor seperti ini gitu, atau kerangka juga mirip gini, karena dia tidak punya kreativitas. Itu sesuatu yang belum, menurut saya sampai saat ini, bahkan kata Jack Ma pun kreativitas itu masih belum bisa digantikan komputer ya. Tapi untuk kerjaan-kerjaan menghitung gambar semua itu bisa digantikan komputer gitu. Nah, jadi mungkin apa yang bisa diserang komputer kita bisa serahin ke komputer ya. Nah, ini seperti proses tadi ya, dibanding kita mungkin mengatur-ngatur variabel massa, kita bisa serahin ke komputer untuk biar mereka nggak menentukan variabel itu gitu. Kita ngasih kriteria aja, berapa sih maksimum tingginya, berapa flow-nya, berapa sih target luar yang mau kita capai gitu. Biar nanti komputer akan mencoba semua, sambil kita mungkin kita lagi kerjanya hal yang lain, sampai nanti dia akan come up dengan mungkin beberapa alternatif yang bisa kita pilih gitu. Nah, semua ini udah eksis ya di zaman ini ya, udah bukan future lagi. Mungkin ini juga saya bisa sharing mengenai hubungan kerja ya. Jadi dalam ini mungkin masih yang di sini untuk ya hubungan kerja ya, flow antar software dan antar disiplin juga ya, antara arsitek dengan struktur analis gitu ya. Kemudian nanti bolak-baliknya itu akan seperti apa gitu ya. Karena sangat disayangkan misalkan seperti sekarang datanya udah 3D, tapi nanti ketika ingin meng-handover ke pihak lain, ke konsultan, misalkan yang dikasih 2D-nya gitu kan, yang dikasih denahnya, padahal dia bikinnya sudah pakai Revit atau ArchiCAD misalkan gitu ya. Tapi ketika untuk berkolaborasi, berdata exchange, yang dikasihkan data PDF atau CAD 2D gitu ya. Nah, sehingga prosesnya nanti di pihak berikutnya dia harus menggambar ulang, memodel ulang gitu ya, untuk menunjuk pekerjaannya dia gitu. Dan ketika dimodel ulang ini berarti ada input dari manusia gitu kan. Jadi ada orang dia membaca data analog itu, lalu diinput lagi ke komputer. Padahal data itu aslinya komputer, sehingga ada data-data nanti yang akan hilang di situ. Terus siapa yang menjamin itu sesuai seperti apa yang dimaunya arsitek gitu kan? Tapi berbeda hal ketika si arsitek itu men-sharing datanya, gitu ya, BIM modelnya. Dia kasih buka akses di cloud dia, kemudian dia notif ke mungkin konsultan strukturnya untuk bisa akses ke situ, kemudian konsultan struktur langsung ambil dan gunakan data itu untuk mengerjakan proses dia. Nah, kemudian nanti dibalikin lagi, disinkronis lagi ke arsiteknya. Nah, dengan begitu kan, biarpun kita tidak pernah tahu mungkin apakah apa yang data itu kita tidak menambahkan satu persatu gitu ya, tapi karena prosesnya sudah benar ya kita merasa terjamin dong bahwa itu datanya udah pasti nggak ada ketinggalan deh gitu ya, tipe-tipe baru yang ini kan, dimensi kolom yang saya harapkan gitu kan, kata si arsiteknya gitu kan, itu pasti tersampaikan ke si konsultan struktur gitu. Jadi nanti nggak ada bolak-balik, oh ternyata kolomnya maunya gini, oh ternyata si arsitek maunya kolomnya kayak gini gitu kan. Jadi nggak akan terjadi seperti itu gitu. Ini dalam dunia nyata, ini saya malah ke nervousan gitu ya, merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak tercetak gitu ya, karena tidak otentik, tidak ya macam-macam ya. Ya sekarang kita di dunia ini kan kita sudah ada e-commerce ya, kita belanja di toko-toko online gitu. Apa coba yang menjamin barang kita akan sampai? Karena eh, apa kita pesan gitu ya, kemudian data produk yang kita inginkan itu akan sampai, atau kita melakukan transaksi di bank misalnya secara online, kita kirim transfer ke si A ke si B, nanti kita akan beban itu atau dari rekening koran, apa kita cek satu persatu itu kita ada biaya transaksi bunga sekian persen, bunganya enggak kan, kita nggak mungkin kita ngecek itu gitu kan. Tapi karena kita tahu itu dilakukan dengan proses yang benar ya kan, ya mungkin kalau di dalam BIM tidak dengan software BIM yang memang yang kita percaya, ya udah kita percaya dengan hasil apa yang ada di dalamnya gitu ya.
Jadi misalnya seperti di sini untuk pembuatan pabrik misalkan kita bisa lakukan pakai software untuk mempercepat modulnya dan langsung jadi model 3D seperti ini gitu ya. Udah ada ukuran segala macam, kita langsung bisa tes ya analisis apa namanya kekuatannya dan lain-lain. Kemudian kita bisa lanjutkan ke software desain. Misalkan di sini kita mau bikin arsitekturalnya gitu kan, kita bisa panggil bawa ke software Revit misalkan gitu ya. Nah, nanti ini bisa dibolak-balik gitu ya. Jadi ya pastilah namanya bikin secara tools itu tidak akan belum tentu sesuai dengan kita inginkan, tapi secara garis besar ini mungkin sudah menyelesaikan 70% sampai 80% kerja kita. Tinggal nanti yang kurang-kurang kita tinggal edit-edit aja tuh di bagian-bagiannya lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah di sini juga, nah ini kebalikannya ya. Kebalikannya di sini dari si arsitek dia punya desain gambaran kasar, kemudian itu bisa dikirim ke struktur analis gitu ya. Di situ dianalisis langsung tanpa si analisis struktur ini membuat model ulang ya, membuat framing lagi, input lagi gitu ya. Dia bisa langsung pakai gitu. Jadi dia sudah memotong proses di situ ya sampai nanti dia memasukkan ketika sudah ada informasinya momen-momen dan lain-lain, dia bisa memasukkan kriteria dari besinya ya, dimensinya maunya berapa sih gitu kan, jumlahnya akan seperti apa berdasarkan data hasil analisis dia gitu. Jadi langsung jadi reportnya. Ini biasanya dibikin manual nih kalau untuk proyek untuk misalkan untuk analis bagian-bagian portal-portal kecil lah di proyek gitu ya. Kalau untuk proyek besar untuk desain pasti dilakukan dengan software ya. Dan itu udah jadi dasar gitu kan dalam misalkan coordination meeting, kemudian kita dapat volumenya ya, pekerjaannya botolnya habis berapa sih, besinya berapa kilo, backcasingnya berapa, di sini udah langsung keluar gitu tanpa harus dihitung lagi gitu kan. Dan kita langsung dapat gambarnya ya, gambar dokumennya ya buat lampiran perencanaan kita gitu. Dan ini dalam suatu siklus ya, kerjasama antara si arsitek sama strukturnya ini baru bisa terjadi. Kalau misalkan arsitek nggak mau sharing BIM modelnya, atau kebalikannya struktur tidak mau menggunakan BIM model BIM yang sudah dibangun oleh arsitek, ini nggak akan terjadi gitu. Dan nanti mungkin tidak terasa ketika belum kompetitif ya, tapi ketika nanti ada beberapa di antara teman-teman yang sudah bisa atau bukan sudah lancar dengan proses ini, tentu mereka akan menawarkan jasa yang lebih mudah, murah, cepat dengan hasil yang nggak kalah gitu loh kualitasnya gitu kan. Nah, di situ nanti baru mulailah gitu untuk bertransformasi gitu ya. Nah, kemudian hal lain juga yang mungkin saya pernah hadapin ya ketika mengajak teman arsitek atau desainer ya. Wah, BIM itu cocok untuk bangunan yang kotak-kotak, geometris ya. Seperti pabrik, gedung kantor yang kotak-kotak lah yang minimalis, sebenarnya nggak juga ya. Artinya jangan sampai hal itu jadi alasan kita, udah deh kita kayak gini, ini nggak bisa kita menggunakan BIM, kita pakai cara biasa aja. Itu sangat disayangkan gitu. Kita kalau kita ketemu obstacle seperti itu, kita cari solusinya gitu ya, solusi yang nyaman buat masing-masing kita gitu ya. Misalnya contoh untuk bangunan klasik kayak gini, bukan berarti nggak bisa dengan BIM kita untuk mendesain yang misalkan kalau untuk dinding yang lurus kita pakai parametrik dinding ya, itu standar ya. Lantai juga kita bisa pakai parametrik dinding pastinya gitu kan. Kornis juga tuh bisa parametrik. Kemudian untuk kolomnya ukir-ukirannya, nah kalau teman-teman yang senang ngukir-ngukir di cap, merasa lebih nyaman ngukir-ngukir di SketchUp, itu bikin-bikin ornamen-ornamennya, silakan bikin di SketchUp karena lebih luas kan di situ gitu kan. Kemudian nanti ketika jadi ya dibawalah ke komponen BIM gitu ya, supaya nanti dia menjadi bagian dari BIM ya. Karena BIM ini kan bukan soal desain atau model ya. Di sini kita kan sedang membangun data, kita membangun informasi gitu loh. Jadi mungkin kalau kita berpikirnya hanya desain saja, oke, kita baru memanfaatkan mungkin sekitar 15% dari kemampuan BIM ini. Gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini adalah nanti data yang akan jadi rujukan dalam mendesain, membangun perizinan, pengelolaan sampai penggunaan gitu, sampai nanti di suatu hari kita ingin pembongkaran gitu kan. Nah itu sangat urgent kita untuk ini. Jadi karena kita urgent, kita perlu mencari solusi gimana sih caranya biar kita bisa BIM sementok apapun kita cari solusinya gitu ya. Jadi seperti tadi kita menggabungkan dengan SketchUp, kalau kita senang pakai SketchUp gitu kan, sedang pakai CAD 3D ya kita tempel aja CAD 3D yang ribet itu di komponen BIM-nya gitu kan. Kemudian kalau yang lebih advance misalkan ada laser scan, kita bisa scan yang ukir-ukiran patung-patung itu kita bisa scan, kita tempel di sini gitu dalam bentuk point cloud gitu kan. Akhirnya data BIM kita akan terbentuk dan kita nggak perlu terlalu idealis ya. BIM model kita harus murni seutuhnya di Revit atau di ArchiCAD atau di mungkin SketchUp juga udah bisa ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa dong campur-campur seperti itu. Bahkan kedepannya nanti misalkan gini, ada teman yang mendesain udah bangunan gini ya. Kemudian ada spesialis untuk ornamen atau spesialis fasad.
atau spesialis itu apa GRC itu ya yang ada motif-motif itu. Nah, soalnya mereka pakai SketchUp, masa kita nggak kerja, masa kita nggak kolaborasi gitu kan. Nah, jadi oke mereka pakai SketchUp, silakan pakai SketchUp is welcome gitu kan untuk berpartisipasi dalam membangun big data ini. Jadi modelnya jadi lengkap. Ya memang akan jadi gado-gado, tapi nggak apa-apa gitu kan. Apa salahnya kan gitu kan? Ya, karena yang kita bikin informasinya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, ya ini juga untuk quantity take off ya. Misalkan ya kalau kita pakai ArchiCAD atau Revit gitu ya, itu kita udah bisa bikin quantity take off di situ. Kita bisa langsung bikin, artinya untuk bikin PQ, bahkan kita bisa bikin dengan apa namanya, dengan improvement sedikit ya, mungkin bisa dibilang agak ngakal-ngakalin ya, karena software ini bukan untuk software bikin BQ sebenarnya gitu kan, tapi kita bisa ngakalin dia parameter, sehingga ketika teman-teman ngedesain, teman-teman punya database nih, macam-macam tipe dinding. Macam-macam tipe dinding itu udah punya macam-macam harga gitu loh ya, macam-macam tipe lantai punya macam-macam harga. Jadi nanti ketika planning di awal basic, masih basic sekalipun, kita udah tahu bahwa bangunan kita ini ketika masih bikin konsep ya, itu udah tahu harga sekian nih budgetnya, kira-kira gitu ya kan. Nah, sambil nanti pelaku semakin lama akan semakin detail sesuai dengan prosesnya, makin makin akurat gitu ya. Nah, tapi proses ini juga mungkin dalam suatu proses proyek yang besar mungkin agak sedikit kurang efisien ya, karena proyek besar itu modelnya ada banyak. Jadi misalkan strukturnya dibagi 5 atau dibagi 4 gitu ya, karena gedungnya mungkin sangat tinggi ya. Jadi strukturnya ada 4, arsiteknya ada 4, ME-nya mungkin ada 12 gitu kan ya. Jadi kalau satu-satu kita bikin itu kan ya teman-teman bisa bayangkan gitu ya ribetnya gitu. Nah, itu bisa misalkan contoh pakai Navisworks, bawa ke Navisworks, dari situ langsung keluarnya pivot table ya. Pivot table udah di Excel ya. Dengan pivot table di Excel, nah itu kita bisa apa namanya? Kita bisa langsung kalau perlu dimanipulasi artinya di edit ya. Mungkin ada format variabel, misalkan kayak luas lantai misalkan 1000, tapi kan dalam pelaksanaan dalam BQ mungkin kita harus ada spare ya untuk untuk waste dan lain-lain, jadi perlu dikali sekian persen gitu kan, kali 10%, 5%, 2% gitu ya. Nah, itu kan perlu masukan-masukan. Nah, itu kan semuanya bisa dilakukan di Excel-nya nanti gitu kan. Nah, tapi paling tidak kan data informasi awalnya juga kita sudah langsung jadi seketika kan gitu. Karena buat ngitungannya itu bisa berhari-hari itu dan menggunakan beberapa banyak orang gitu ya. Nah, dengan proses ini kerjasama antara arsitek dengan QS ya. Jadi misalkan ya saya merasakan dulu ketika di konsultan ya, QS yang udah mau ngitung, kita harus ngasih gambar ke QS, gambarnya gambar tender gitu ya supaya bisa dihitung gitu kan. Kemudian di situ ya mereka akan menghitung ulang, bikin polilen lagi, menghitung luas lantai, yang ngitung floor to floor yang berapa. Nah, dan mereka nanti akan baca, misalkan contoh kayak dinding partisi ini mentok plat atau sampai di plafon doang, misalkan gitu. Ya kan di gambar 2D nggak ada data itu ya kan, dia harus baca lagi di keterangan penghitungan bahwa apa di spesifikasinya gitu kan, bahwa dinding partisi mentok sampai plafon, dinding struktural mentok ke floor. Jadi yang itu berarti pengalinya sekian. Nah, itu kan manual banget gitu ya. Kalau untuk proyek besar itu sangat sangat apa ya, sangat menyita waktu gitu. Jadi alangkah baiknya sebenarnya QS mau kerjasama dengan BIM. Jadi ketika mau dilakukan itu ya tolong arsitek sharing BIM modelnya mungkin dalam format AIFC ya, kalau misalkan nggak nyaman ngasih itu, atau DWF misalkan NWC gitu ya, file universal gitu yang mungkin data pentingnya tuh mungkin apa data yang strategis itu tidak bisa tidak tinggal menggunakan gitu ya kan, tinggal loading ke mungkin dia pakai Navisworks, tinggal load ke Navisworks, kalau pakai Glodon tinggal load ke Glodon ya, langsung generate BQ dari situ gitu kan. Nah, itu kan sangat cepat. Nah, ya sangat cepat artinya dalam waktu sama kan si QS juga bisa mengerjakan banyak proyek ya di waktu yang terbatas gitu kan. Nah, dengan itu otomatis kan omsetnya jadi tambah gede, tapi di satu sisi ya kurangi dong harganya dong, kan dia udah nggak perlu hitung lagi gitu kan ya. Harganya lebih menarik dong gitu kan, karena banyak proses yang udah dipangkas di situ gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, ya mungkin ini bisa saya cepetin aja ya. Kita bisa lihat langsung dari proses seperti ini. BQ-nya kita bisa custom, output-nya udah langsung jadi di dalam format Microsoft Excel seperti ini. Dari sini kita bisa bisa atur-atur ya angkanya akan seperti apa, variabel-variabelnya perlu ditambah seperti hal lain, atau nggak kita punya database harga satuan ya, analisis harga satuan yang perlu kita hubungkan dengan volume yang ada di sini. Itu nanti itu bisa banget ya di Excel. Karena Excel memang apa
memang punya kemampuan gitu ya ke situ. Ya apalagi kalau bisa pakai software khusus itu akan lebih bagus lagi. Oke, mungkin ini uh, saya bisa sharing ya mungkin dalam satu siklus ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini dimulai dari scan. Kita nggak punya drone, kita nggak punya laser, kita bisa pakai apa open source dari Global Mapper, open source dari InfraWorks ya. Itu langsung jadi 3D ya, lengkap dengan ada jalanan, gedung-gedung sekitar itu akan ke bawah semua gitu. Jadi dalam waktu singkat kita punya data survei yang apa, yang konteksnya itu luas gitu loh. Ya informasinya banyak gitu. Sebagai bekal kita untuk ngedesain ya. Kita kan desain nggak berdasarkan tapak kita doang kan. Kita mau tahu di sekitar kita ada bangunan apa, tetangga kita, jalan apa, ada jalan apa. Kita sudah bisa mendapatkan itu dengan effort yang menurut saya hari ini itu udah sangat mudah ya. Ya, apalagi ini untuk fotogrametri kita bisa pakai drone yang kelasnya masih kelas murah ya, drone yang bisa dipakai buat itu para vlogger ya, vlogger touring aja pakai drone kalau saya perhatiin ya. Piknik aja camping pakai drone hari gini gitu kan. Nah, apalagi kalau untuk survei bekal apa untuk survei proyek itu pasti sangat sangat mudah ya untuk memperkaya desain kita gitu. Jadi nanti untuk gambar assisting kita nggak bikin model lagi, kita nggak perlu model assisting, kita cukup masukin hasil fotogrametri, kemudian kita langsung fokus ke mungkin studi massa gitu ya, skematik gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini multi aplikasi gitu ya. Jadi ada yang pakai Revit, ada yang pakai Advanced, ada yang pakai Global Mapper. Itu macam-macam ya sesuai dengan challenge dari proyeknya ya. Kalau kita pakai baja ya mungkin kita pakai software yang dirancang khusus untuk baja ya seperti Tekla misalkan atau Advanced Steel gitu ya. Ini akan apa? Ya mempercepat produktivitas kita gitu. Ya, jadi nanti model jadi langsung jadi, BQ-nya langsung keluar, volume pekerjaannya, kemudian dokumentasinya gambar kerja juga langsung jadi gitu ya. Nah, mungkin dalam dunia siklus proyek yang mungkin kalau kita bicara dari planning sampai handover ya, ya sebenarnya proses yang mungkin teman-teman lagi lihat saat ini sebenarnya bisa terjadi dari ketika posisi dari owner ya. Jadi yang survei mungkin owner itu tadi ya, yang melakukan survei, menggunakan drone, parameter apa, fotogrametri atau point cloud itu owner. Kemudian owner juga men-sharing data hasil surveinya dia ke arsitek gitu loh. Ya kan jadi arsitek punya bekal yang lebih sangat akurat gitu untuk dia ngedesain gitu kan. Nah, ketika desainnya arsitek atau perencana itu membangun data, dia bikin BIM modelnya, kemudian QS itu mengakses dia punya BIM model ya lewat cloud itu kan, dia langsung bisa bikin BQ dari situ, perkiraan harganya berapa gitu kan. Nah, di saat yang bersamaan si calon kontraktor juga udah bisa dilibatkan gitu. Jadi dari awal sekali seandainya misalkan ada hal-hal yang kurang tepat ya, misalkan berpengaruh nanti terhadap posisi tower crane misalkan. Wah, kalau misalkan kayak gini tower crane-nya nanti kurang efisien, tempatnya nggak bagus dan sebaik macam-macam gitu ya. Itu bisa diidentifikasi dari awal gitu. Sehingga nanti outputnya dari desainer, dari arsitek itu sudah tidak hanya mengakomodir soal apa peraturan ya code-code itu ya desain estetika nggak hanya itu ya, tapi sampai nanti ke pelaksanaan konstruksinya udah yang the best gitu loh, udah yang terbaik gitu ya, yang paling optimal gitu. Kemudian sampai nanti untuk operationnya, untuk manajemennya pun pengelolaan bangunannya pun juga udah yang optimal. Karena di awal itu dengan kita menggunakan digital, kita bisa melibatkan pihak seluas mungkin ya. Kita bisa udah melibatkan pengelola gedung, misalkan BIM apa building management gitu ya. Itu udah bisa dilebarkan dari awal sekali gitu. Dan kita bukan yang nggak biasa seperti itu ya, menurut saya sudah biasa ya, cuma kalau kurang kurang challenge jadi kurang dilakukan. Contoh misalkan untuk proyek hotel ya, kalau untuk proyek hotel kan apa namanya itu kan ruangnya seperti ini, konfigurasinya koridornya begini, semuanya kasih syarat. Artinya apa, kita udah bisa kok bekerja sama dengan pihak di end user ya, di user paling ujungnya ya, tapi kita udah bekerja sama tuh di awal sekali gitu loh, dari awal sekali itu kita bisa gitu. Nah, alangkah bagusnya sekarang ini dilakukan lebih luas lagi gitu ya. Jadi bukan hanya kepada apa namanya operator saja, mungkin kontraktornya, spesialis ya kayak ME dan lain itu bisa dilibatkan dari awal. Karena banyak ya ketika dalam pelaksanaan konstruksi yang ternyata ini banyak yang tidak sesuaian ya, yang bikin jadi boros, jadi
sulit dilaksanakan dan akhirnya dirubah pada saat konstruksi gitu. Nah, ketika pada saat konstruksi ya susah juga karena itu udah terbit ya mungkin bangun gitu ya. Nah, jadi sangat jadi kita kita tarik semua revisi itu informasi yang kita butuhkan ke bagian paling awal sekali supaya kita bisa dapat hasil yang manfaat yang maksimal dari proses BIM ini lebih dari sekedar digital ya gitu ya. Oke, nah kemudian ini mungkin ada sedikit sharing mengenai kompetensi yang dibutuhkan ya. Jadi kalau dalam proses BIM ini kita nggak harus bisa semua kok gitu ya. Jadi biarpun tergantung peran kita ada di mana nih. Kita dalam posisi MK, kita owner atau kita desainer, arsitek atau struktur ya atau kontraktor gitu atau subkontraktor gitu. Jadi kita nggak perlu bisa semua. Kita cukup fokus sama apa sih yang menjadi core kita gitu, peran kita gitu ya. Misalnya kayak MK nggak perlu pusing-pusing belajar Revit atau Advanced atau Tekla dan lainnya. Dia cukup bisa CDE aja tuh udah bisa berperan maksimal gitu ya, MK gitu ya. Kalau owner mungkin ya owner cukup dengan dia bisa menguasai CDE sama untuk yang untuk reality modeling ya, untuk survei gitu, sama untuk facility management gitu. Nah di tengah-tengahnya biar aja nanti kontraktor sama konsultan arsitek atau perencana yang mensuplai gitu informasi itu gitu. Ya, jadi kita bisa memetakan apa aja sih peran kita dari organisasi disiplin kita apa gitu kan, peran kita apa, kemudian kita sebagai apa nih, senior arsitek, sebagai drafter, sebagai engineer atau principal gitu ya. Nah, nanti dari situ kita bisa petakan, oh saya butuh kompetensi ini aja juga cukup kok gitu ya. Oke, kembali lagi ya, ini proses yang tadi mungkin saya coba sampaikan. Siklus dalam sebuah proses BIM ya, di mana di situ kita bukan hanya membangun model, jadi jangan terjebak dengan bikin model yang rumit, yang canggih dan waduh macam-macam gitu ya. Tidak, kita bikin geometri dan informasi ya. Nah, geometri itu kita bagi berlevel-level gitu ya, ada level 1 2 3 sampai seterusnya, atau LOD 100 200 sampai dan seterusnya gitu kan. Nah, di sana mungkin kita punya keterbatasan dari sisi produktivitas, penguasaan alat gitu ya, itu semua tuh bisa diatur ya. Artinya dalam sebuah proses BIM kita bisa membuat kesepakatan kepada owner, misalkan gini, dalam proses BIM ini di hasil terakhir kita sampai LD 200 saja, misalkan gitu. Ya tentu nanti ada penyesuaian gitu ya. Tapi nanti LOI-nya, informasinya itu mungkin tinggi ya, LOI-nya mungkin sampai 500 gitu kan. Nah, misalkan contoh ekstrimnya nih, untuk kita memodelkan misalkan genset ya. Kan kita apa gunanya kita memodelkan genset gitu ya, businya, injektor, kabel lainnya aja gitu kan. Sehingga LOD-nya kan rendah sebenarnya. Ya, LOD-nya rendah, tapi LOI-nya kita perlu tinggi. Kita perlu tahu genset ini beratnya berapa ton sih, mau kita taruh di lantai berapa gitu kan, dimensinya berapa, kemudian output-nya berapa, kebutuhan solarnya berapa per jam gitu kan. Nah, itu kita masukkan di dalam LOI-nya, di dalam parameternya. Jadi LOD-nya atau LOG-nya bisa rendah, tapi LOI-nya tuh tinggi gitu kan. Nah, untuk yang gampang-gampang kayak misalkan dinding, kolom, balok, ya itu bikin aja LOD tinggi, orang gampang kok. Ya kan dinding kan tinggal atur tebel sama layer-layernya doang gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang kayak mungkin lampu gitu ya, downlight gitu kan, genset lah ya, chiller dan lain-lain, itu bisa bikin outline-nya aja. Jadi nanti kotak aja cukup. Tapi sebelum bikin, coba browsing dulu di OSOS, di global gitu, karena ini sudah hal yang cukup lama gitu ya. Nah, kemudian itu sudah ada dan tinggal dipakai aja gitu ya. Kalau udah mentok nggak ada baru dibikin gitu. Itu pun kalau bikin ya simpel-simpel aja, nggak perlu yang rumit-rumit lah gitu ya. Kemudian juga di sini ada pemanfaatan lebih dari sekedar yang standar ya. Misalkan contoh di sini untuk quality assurance ya, ini bagian dari syarat prosedur juga. Ya kita nggak perlu bikin form tersendiri, cukup di model itu ya kita bikin quality assurance di mana misalnya kita manfaatin schedule ruangan misalkan ya untuk assurance quality checking gitu ya, atau enggak kita untuk sharing mengenai update progress, misalkan ada perubahan apa di ruangan, itu ada isu-isu yang kita masukkan ya dalam proses desain ya. Misalkan ruangan ini ada masalah, kita perlu tanyakan ini, ada mau ditanyakan, ada yang tidak betul gitu, informasi yang kurang dan lain-lain, atau ada perubahan, kita menambahkan sesuatu di ruang tertentu atau di level tertentu, itu kita bisa tambahkan parameter-parameter untuk kebutuhan koordinasi ya, untuk kolaborasi gitu kan.
kita isi keterangannya. Jadi nanti orang lain yang membuka file ini, dia punya SOP langsung membuka halaman misalkan model update atau model status. Dia buka itu, dia bisa lihat apa sih status model saya, apa sih isunya yang masih pending. Nah, dia bisa buat di situ tanpa harus bikin laporan lagi di Excel lah, ya kan, di PowerPoint gitu kan. Nah, semua terintegrasi di dalam BIM ini di maksimal mungkin gitu ya. Oke, kemudian juga dalam kolaborasi ada beberapa hal ya yang perlu diterapkan dalam BIM execution plan. Ini ada cukup banyak ya. Saya nggak akan bahas satu persatu, waktunya nggak cukup. Intinya di sini karena kita kolaborasi, kita perlu terbuka untuk menyamakan ya, misalkan menyamakan sistem penamaan yang kita sepakati nih antara si arsitek sama owner, misalkan itu ada arsitek struktur kualitas desain ya, arsitektur mungkin sama arsitek sama struktur MEP sama owner ya, itu perlu di mensepakati sistem-sistem penamaan lantai, penamaan ruangan ya, penamaan space, itu perlu diidentifikasi semua ya, karena semua itu nanti akan merujuk ke kita lagi ngomongin apa nih, ruangan mana gitu kan, ruangan ini ID-nya berapa gitu kan. Jadi kita di ruang ID ini masalah gini, jadi kita nggak bicara di lantai 2 dekat as ini, dekat area situ ada gini, kita nggak begitu lagi ya, nanti langsung di space ID-nya sekian, masalahnya gini, perlu ini dan itu dan seterusnya. Nah, ini parameter ya, mungkin di sini contoh sama WBS kode beban. Kita kontraktor kita pakai WBS dan kode beban. Nanti si QS juga punya WBS dan kode beban. Mungkin orang juga punya WBS dan kode bebannya sendiri gitu kan. Nah, itu apakah kemungkinan itu disamakan ya kan? Tapi bisa juga tidak ya, karena itu nih standar internal perusahaannya yang mungkin belum tentu bagian yang bisa disamakan ya. Tapi kemudian ada data-data lainnya kayak jadwal maintenance, dialistik, spesifikasi, pelumas misalkan ekstrim gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang dibutuhkan sama owner ya ketika dia berbim ya. Jadi owner yang berbim ini jangan cuma, wah saya minta Revit-nya aja, hasil output-nya. Ya, tapi isinya apa gitu kan? Mau dipakai untuk apa gitu. Nah, jadi owner tuh definitif dulu tuh dia. Dia mau BIM ini tujuannya apa sih? Untuk operation atau buat dilihat-lihat aja gitu kan. Nah, kalau untuk operation pasti dia punya requirement nanti yang harus dipenuhi oleh mungkin di tahap desain maupun di tahap konstruksi. Kemudian ini ada peran-peran ya, nanti bisa dibaca aja kok materinya di sharing. Peran-peran inti ya yang BIM yang ada di proyek gitu ya. Jadi masing-masing apakah di konsultan, kontraktor ya, vendor mungkin perlu ada nih perwakilan dari peran-peran ini. Dan bukan berarti judul baru ya dalam organisasi mereka ya. Ini bisa dititipkan kepada job role yang sudah ada gitu. Kemudian juga penting kita perlu merumuskan LOD ya, level of detail ya, level of grafiknya, secara grafiknya atau informasinya ya. Ya nanti bisa saja ada dokumentasi dan lain-lain. Kalau saya sih biasa pakai cuma 2 ya, grafik dan informasi gitu ya. Ini perlu didefinisikan karena jangan sampai kita terima owner bilang pakai BIM, oke BIM gitu kan. Tapi nanti owner maksudnya datanya sangat lengkap sementara kita cuma model doang sama data yang saya cukupnya. Nah, itu nanti jadi kerjaan yang sangat banyak dan akan jadi dispute gitu ya. Dan ini harus jelas gitu di awal. Oke, kita jadi LOD-nya semana nih gitu kan. LOD ini kapan kita kasih, di awal apa di akhir atau kapan gitu kan. Itu harus jelas gitu ya. Supaya nanti kita bisa manage resources-nya. Kalau kan nanti ada proyek perusahaan kalau cuma 5, tiba-tiba harus mereka 20 karyawan baru untuk 2 bulan ke depan gitu. Habis itu nanti dibeban lagi gitu kan, jadi nggak efisien ya. Ini untuk planning ya, karena nanti ada banyak pihak, model ada yang dari struktur, model ada dari model si arsitek, ada model dari orang MEP, kita semua akan menyumbang model di sini. Nah, di sini kita perlu mapping nih, pemetaan gitu ya. Jadi informasi-informasi model-model tersebut itu punya siapa gitu ya. Jadi di sini ada kelihatan ownernya siapa, sistem penamaannya juga ada aturannya ya, tata penamaannya, kemudian akan diserahkan kapan ya, pada saat brief atau pada saat konsep kita akan nyerahkan LOD-nya berapa. Siapa yang incas gitu, yang punya gitu kan. Nah, itu perlu kita petakan tingkat disiplinnya, kemudian tingkat kedetailannya dan kapan waktu penyerahannya gitu ya. Jangan sampai kita baru awal diuber-uber nih sama owner gitu kan, padahal kita masih ada kerja yang lain dulu gitu. Nah, di sini mungkin bisa lebih jelas ya. Kayak file identifier itu kan ada standar penamaan gitu. Jadi tahu project code-nya udah sama ya, karena nanti datanya akan bisa sebanyak atau mungkin lebih ya, dan itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Nah, kemudian juga data yang dibatasi yang akan dijadikan dokumen ya, karena BIM ini kalau kita bikin dokumen kayak gambar kerja itu cukup sulit ya untuk bagian-bagian tertentu. Jadi kita perlu membatasi bahwa dalam berbim ini saya akan membatasi yang saya buat dokumentasi atau gambar kerja dari BIM itu hanya misalkan hanya gambar balok, dinding, kolom dan sebagainya. Tapi nanti untuk kayak misalkan standar detail saluran air di landscape misalkan, itu mas CAD detail aja 2D aja cukup misalkan seperti itu. Ya itu perlu dijelaskan ya, dipastikan di awal ya, jangan sampai kita
Sehingga kita punya titik yang optimal dalam berbim ya. Jangan sampai kita effortnya sangat besar tapi outcome-nya sebenarnya tidak terlalu berguna, tapi kita dituntut untuk bikin itu gitu ya. Oke, ini mungkin perannya ya, bahwa itu nanti ada konsultan arsitek itu ada di area konsep desain dan desain gitu ya. Nanti selanjutnya nanti ada kontraktor dan masing-masing pihak itu ada perwakilannya ya, ada perwakilan dari PIC dan masing-masing stakeholder tersebut. Nah, ini juga mungkin idealnya dalam bahwa dalam BIM itu modal itu jangan dibawa oleh satu orang ya, tapi kita semua bersama-sama berkontribusi. Ya kadang-kadang ada satu proyek MEP struktur nggak bikin BIM, semuanya diserahin ke arsitek, arsiteknya yang bikin BIM itu dibikinin semuanya ya sampai MEP, MPP-nya gitu ya. Dan itu sangat sayang ya, karena mungkin modelnya jadi ya, tapi informasinya, intentnya ya, desain intentnya itu nggak maksimal sampai di situ gitu kan. Karena beda ketika arsitek ngelihat MEP sama orang MEP ngelihat MEP itu pasti akan beda gitu. Kemudian ini fasilitasi untuk berkolaborasi ya. Oke, kita ada BIMX, ada Project Wife, ada BIM 360, Fusor dan lain-lain ya, Trimble Connect gitu ya. Tapi tanpa ini pun kita juga udah bisa, misalkan dengan Google Drive atau dengan OneDrive, ini sangat sederhana dan ini sudah bisa kita untuk berkolaborasi ya, berbagi data, berbagi akses dengan mengatur ya pembatasan akses, apakah lihat saja atau bisa mengedit, kemudian berkoresponden itu kita udah bisa ya, tapi tanpa harus menggunakan software-software yang harus seperti itu ya. Oke, ya ini salah satu contohnya ya, software gratis gitu ya, tapi nggak pakai bayar, kita udah bisa berkoresponden, kita bisa marking, review ya, kasih keterangan di situ, yang lain bisa baca, bisa respon sampai nanti di approve ya. Nah ini juga ada contoh mungkin ya ini sangat sederhana ya, kita hanya pakai hanya pakai Google Drive, kita udah bisa koresponden seperti kita pakai CDE BIM 360 gitu kan. Kita bisa komen ya, kita bisa kasih tahu area yang kita komenin gitu kan, orang lain juga bisa baca komen kita gitu kan, kemudian mereka bisa respon dan bisa update status apakah ini disetujui atau tidak gitu kan. Jadi nanti teman-teman di Medan bisa aja punya owner di Malaysia gitu, di Jakarta atau di Papua ya, tanpa harus ketemu ke situ gitu kan. Itu bisa dilakukan dan itu sudah tersedia ya di era sekarang ini gitu, tanpa halnya karena BIM itu kan jangan sampai kita bisanya pakainya 360 doang, yang lain kita harus belajar kursus dulu, kayaknya nggak perlu gitu ya. Perlakukan CDE itu seperti kita memperlakukan browser ya, hari kita pakai Mozilla, besok pakai Chrome, pakai Edge gitu ya, dan lain-lain gitu kan. Sehingga juga saya juga pernah ada suatu pekerjaan yang perlu saya bantu gitu kan, saya kasih syarat saya mengerjain tapi saya tidak ada rapat offline. Nah bisa seperti itu gitu, dan mereka ya udah gitu, kamu kalau kayak gitu kan ya, karena kan saya nggak bisa gitu untuk offline, akhirnya terjadi gitu ya. Kemudian di sini ada yang platform ya, dokumen CDE ya, kunci utamanya itu untuk sebagai penyimpanan dan distribusi dokumen ya, distribusi dokumen yang terlacak, kemudian bisa pengaturan akses. Kemudian isu ini kalau di platform kadang-kadang dirancang untuk menanyakan ya, untuk komen dengan sesuatu ya. Kan teman ini ada arsitek, ada anggota timnya misalkan 3, ada drafter sekian. Itu nanti bisa menggunakan itu ya, isu ini ya sebagai alat untuk maksudnya kamu bikin ini, nanti beresin kamar mandi sampai target tanggal sekian, yang lain beresin RAM tanggal sekian gitu kan. Nanti akan berbalas komen tuh di isu itu gitu kan. Dan itu nanti terasosiasi dengan 3D model atau dengan gambar 2D-nya gitu kan. Nah, itu kan kerjasamanya jadi lebih seamless, paperless gitu ya. Karena saya ketika saya di konsultasi itu saya masih berada di zaman yang saya harus mencetak gambar, dicetak dulu gitu kan, kemudian ditandain apa yang mau isunya apa aja sih, saya cloudin gitu kan, nanti buat bahan meeting gitu kan, meeting buat gambar 500 lembar 300 lembar gitu kan, apa yang mau dibahas gitu ya. Nah sekarang udah nggak perlu lagi pakai tadi Google Drive aja udah bisa tuh. Oke, ini masalah setting aja ya, masalah anggota di Google Drive, di CDE ya, kita perlu setting anggota, mengatur aksesnya, jangan sampai semua bisa akses semua, mengatur folder standar ya, yang harus yang standar gitu, sehingga kita tahu nih kalau nanti udah di-approve gambar tuh akan pindah kemana gitu ya. Nah, ini juga pengaturan isu juga kita perlu setting type-nya sesuai dengan bidang kita ya, kalau pakai kita sebagai kontraktor, pakai kita sebagai konsultan atau sebagai owner, itu kita bisa custom. Dan tidak ada keharusan ya harus pakai CDE-nya harus ini, itu nggak ada ya dalam ISO 19650 ya. Itu kita tidak diharuskan harus pakai merek tertentu, nggak ada. Yang penting kita ada prosesnya itu sesuai gitu. Oke, ini mungkin nggak perlu ya, ini masalah setting aja. Nah, ini mungkin diagram yang lebih besarnya lagi ya. Kita bisa lihat peran arsitek ada di situ. Ya, dan di sini
kalau kita bisa dalam proses serial, jadi desain dulu, desain terus standar terus bangun gitu ya. Sebenarnya dia bisa dilakukan hampir berbarengan gitu ya. Tetap arsitek yang di depan gitu, tapi secara simultan hampir bersamaan gitu, karena datanya bisa diakses secara real time. Jadi ketika si arsitek ngerancang, si kontraktor juga udah bisa ancang-ancang gitu ya, mau nanti saya nyiapin tower yang kayak gini, sebaiknya gini dan seterusnya gitu ya. Dan apa namanya, knowledge-nya itu bisa di-sharing lebih dari banyak stakeholder ya, kontraktor, spesialis, kemudian operation owner itu bisa apa namanya, menyumbang pemikirannya di awal sekali. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang tepat misalkan, itu bisa diantisipasi di tahap yang paling awal ya. Sehingga memungkinkan kita untuk apa namanya, menjalankan integrated design delivery ya, atau integrated project delivery. Jadi di mana proses ini nggak serial lagi gitu ya. Karena kenapa bisa begini? Karena kita sudah punya cara memproduksi informasi dengan sangat cepat gitu kan. Kemudian kita bisa berkomunikasi antar stakeholder juga dengan sangat cepat, real time dan terlacak gitu ya. Nggak perlu kita nyetak-nyetak punya lemari file yang tebal-tebal ya buat ngelacak dulu ada isu apa aja gitu kan. Nah, karena bagaimanapun saya banyak konsultan, dia kan tidak punya pengalaman dalam mengoperasikan gedung gitu kan, atau dalam melaksanakan konstruksi. Itu spesialisnya mungkin building manager atau building management atau kontraktor gitu kan. Nah, gimana caranya supaya pemikiran ini bisa masuk di awal gitu. Jadi ketika arsitek yang ngedesain, masukan-masukan itu sudah bisa di-sharingkan di awal gitu. Nah, idenya seperti ini, dan ini juga nggak mudah ya. Karena butuh komitmen, karena kontraktor juga nggak mau ikutan mikir ya ketika dia belum belum pasti bahwa dia akan jadi kontraktornya gitu kan, atau ketika dia dipastikan harganya berapa dulu gitu kan, atau begitu jadi harganya murah gitu nggak masuk, nah, kan pusing juga. Jadi perlu ada skema-skema ya, misalkan berdasarkan pengalaman gitu kan, budget bangunan sekian, sepakatin budget dulu, setelah budgetnya sepakat nanti berapapun yang diefisienkan dari budget tersebut itu sharing dong kepada anggota tim, karena kan ini hasil pemikiran mereka semua gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya masuk ke tahap kesimpulan ya. Jadi kalau tadi kan ada banyak hal, ini saya akan fokus kepada beberapa hal inti aja. Pemanfaatan BIM ya untuk bisa berkolaborasi ya, atau pemanfaatan BIM itu selain kita bisa menggunakan ya artificial intelligence ya, parametric data ya, generation, kemudian analisis dan collaboration tool ya yang diperlukan buat teman-teman supaya bisa menjadi bagian ya dalam sebuah ekosistem dan berkolaborasi gitu ya. Jadi nggak apa-apa modelingnya nggak canggih-canggih dulu, nggak apa-apa, tapi udah bisa kolaborasi gitu kan. Nah, kemudian juga internal standar ya, misalkan teman-teman yang punya perusahaan desain gitu ya, pasti punya punya standar perusahaan gitu kan, standar nama dinding, standar garis dan sebagainya. Nah, itu perlu terbuka, welcome gitu kan terhadap nanti kemungkinan akan disamakan ketika dalam sebuah proyek BIM gitu ya. Sesuai disamakan dengan spesifik untuk proyek tersebut. Nanti beda owner mungkin akan beda lagi itu standarnya, standar penamaannya, standar informasinya, standar kedetailannya dan lain-lain gitu ya. Ya, kemudian ya yang pasti kemampuan pembangunan data ya, pembangunan informasi BIM tersebut ya. Jadi BIM itu kita bikin grafik, kita bikin informasi kan. Apakah itu nanti dibikin dengan menggunakan parametric object atau pakai sederhana seperti yang mungkin modeling 3D yang basic gitu ya, atau pakai generative design misalkan, pakai artificial intelligence. Itu bebas aja ya. Itu tinggal dihitung aja tuh murahan pakai AI atau pakai orang ya, pakai AI mungkin investasinya sekian banyak gitu kan, tapi pakai orang ya, orangnya udah ready siap kerja, kira-kira seperti itu. Kemudian cloud base ya, jadi apapun kita harus cloud friendly gitu loh. Jadi ya membiasakan untuk akses melalui cloud. Kalau nggak mau ngasih file asli ya kasih aja PDF-nya gitu kan, PDF, atau kasih cloud yang tidak bisa di download, hanya bisa dilihat gitu ya. Misalkan oke, ini saya akan kasih bukakan channel download setelah misalkan tagihan termin saya cair, itu bisa gitu kan. Dari itu nyaman kan, jadi kita nggak perlu tantang sama owner. Dia owner minta data nih, wah mau belum keluar termin gitu kan, kita kasih fotokopi ya, owner juga nggak jelas juga gitu kan. Nah kalau kita pakai cloud kan kita bisa sharing aja dengan leluasa, kita kasih gitu kan, silakan lihat dengan semuanya. Tapi kan apa gunanya kalau cuma foto di web gitu ya, nggak bisa di download gitu ya, nggak bisa jadi gambar gitu. Nah sebelum download ya cari dulu termin gitu kan, nah langsung kasih password dia bisa download atau dibukain aksesnya gitu. Oke. Nah, yang nomor 5 juga penting, itu membatasi apa peran kita sebagai arsitek, seberapa tingkat kedetailannya, dan kapan kita memberikan informasi tersebut, gitu ya. Itu perlu diperjelas itu. Ya, misalkan arsitek semua cukup sampai LOD 200, 300 maksimal misalkan, ya itu perlu diperjelas, jangan sampai nanti nggak jelas, akhirnya ditutup sampai ngasih LOD 500, sampai gambarnya siap soft drawing misalkan.
Oke, mungkin kita ya tadi cloud itu udah dibahas ya mengenai cloud dan CDE. Ya mungkin saya bisa langsung di sini ya. BIM itu cuma alat ya. BIM itu cuma alat seperti sensor ya, memberikan informasi dengan sangat cepat. Jadi kalau di mobil itu ada speedometer, ada temperatur, ada oli dan lain-lain, itu harus real time gitu kan, supaya yang pembalapnya atau supirnya itu bisa tahu secara real time. Terlambat dikasih informasi, ya dia terlambat di action. Misalnya mesinnya udah panas, dia harus berhenti misalkan. Karena nggak ada informasinya terlambat, ya dia terlambat action. Akhirnya keburu rusak misalkan gitu ya kan. Nah, itulah peran BIM seperti itu menurut saya. Jadi dia akan prinsipnya dia mendeliver ya informasi dengan sangat cepat. Nanti kinerjanya ya kembali lagi tergantung arsiteknya, tergantung supirnya ya, tergantung project manajernya gitu kan, tergantung ownernya gitu kan untuk pencapaian tersebut. Tapi yang pasti informasi sudah tersedia nih di depan si pengambil keputusan itu. Nah, apakah akan dimanfaatkan atau tidak? Tergantung supirnya. Bisa aja dia udah overspeed misalkan, dia itu tetap terus aja gitu misalkan gitu, bisa aja gitu ya. Oke, mungkin kira-kira seperti itu karena kan yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Wah, sungguh lengkap juga ya. Tadi kita sudah membahas seputar BIM dan telah dijelaskan oleh Pak Gildam ya. Cukup lengkap materi yang telah disampaikan dan semoga materi yang disampaikan oleh Pak Gildam ini dapat menjadi wawasan ya bagi teman-teman peserta dan sekaligus menjadi referensi dalam mengupgrade ilmu-ilmunya di bidang BIM ini. Nah, sebentar lagi juga kita akan langsung masuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya di sini saya secara pribadi juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak untuk Pak Gildam ya. Ini tujuan saya menyiapkan pertanyaan ini adalah supaya tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan berulang gitu. Jadi pertanyaan ini saya tanyakan guna mewakili juga teman-teman peserta yang memiliki biasanya pertanyaan-pertanyaan berulang ya. Yang pertama itu Pak mengenai ya generasi tua Pak yang sudah lama berpraktik di dunia arsitektur Pak. Jadi kayak kan seperti yang kita ketahui banyak juga Pak firma-firma dalam arsitektur yang sudah terbiasa dengan metode lama, dengan cara lamanya dan sudah istilahnya sudah berada di zona nyaman mereka. Dan kalau untuk saat sekarang mereka kurang memiliki waktu untuk bisa mempelajari kembali ini semua. Dan apakah di ini bisa dibilang dalam tanda kutip sangat friendly untuk dipelajari lagi bagi para arsitek-arsitek lama itu Pak. Nah, kira-kira seperti itu Pak pertanyaan yang pertama. Oke, langsung saya jawab ya. Kalau bicara friendly, kalau menurut saya sih software BIM ya apapun itu ya, mereka tuh user interface-nya tuh sangat friendly gitu ya. Tapi kembali lagi kan, ini kan setiap orang kan beda-beda. Mungkin friendly bagi generasi milenial misalkan seperti itu ya, tapi bagi yang senior mungkin kurang friendly ya. Atau enggak mungkin mereka sudah sangat sibuk dengan urusan kontrak ya, urusan marketing dan lain-lain sehingga untuk untuk mempelajari ini juga kayaknya kurang efisien gitu ya. Ya, jadi untuk hal tersebut mungkin bisa diantisipasi atau bisa uh, bukan tidak harus mempelajari BIM itu seperti yang idealnya gitu ya. Jadi bisa di mapping aja apa sih dia sebagai prinsipal misalkan. Mungkin cukup sekedar nggak perlu bikin dinding deh. Misalnya kalau tadi saya ada contoh yang gimana membuat diagram skematik misalkan. Tidak perlu membuat skematiknya, tapi mungkin skematiknya dibikin oleh juniornya gitu ya, yang membuat skematik garis besarnya. Tapi cukup tahu sekedar menggeser-geser dinding saja, misalkan seperti itu, dibatasi sampai seperti itu ya. Jadi artinya masih bisa berpartisipasi dalam proses itu secara langsung. Karena kalau misalkan dibikin oleh drafternya atau junior arsiteknya, kemudian nanti setelah dibikin dikasihkan ke si prinsipalnya, nanti dia akan berubah lagi, nanti proses itu nanti akan bolak-balik di versi cetak itu ya. Sementara ketika direvisi nanti perubahan dari informasi misalnya kayak tadi luas area, parameter dan lain-lain kan ada setelah diupdate di BIM modelnya, jadi proses masih kurang efisien. Jadi perlulah semaksimal mungkin, kalau nggak bisa 100% mungkin dikurangi 70%, kalau bisa 100% dikurangi sampai batas yang kira-kira bisa dilakukan seperti saya bahas tadi ya, mungkin tidak bisa bikin dinding yang hanya satu tipe, dinding satu tipe. Ya udah, oke, kita hanya sebatas menggeser-geser aja deh. Tapi untuk setting-setting misalkan mengenai luas area, ya kan, color legend dan lain schedule-nya itu udah disettingin sama yang juniornya gitu. Tapi nanti ketika dia mau tweaking, nah itu
kasih ke mereka gitu loh. Kita seperti itu, Mas. Ya, Pak. Berarti dalam intiannya para prinsipal yang sudah kerja lama itu mereka cukup mengetahui secara garis besarnya mappingnya seperti apa. Kemudian selebihnya itu diserahkan ke juniornya gitu ya Pak. Baik Pak. Kemudian ini saya lanjut ke Dia kan pertanyaan tahu kedua. kriterianya. Iya Pak. Baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua juga ada ini. Nah ada pertanyaan yang biasa juga sering terulang itu Pak. Kalau kita berbicara mengenai teknologi BIM ini kan sudah contoh misalnya kayak Revit ya Pak, sudah bisa mengakomodasi penggambaran gambar kerja, pembuatan gambar kerja. Nah, kenapa masih banyak firma-firma yang lebih memilih menggambar kerja menggunakan kayak aplikasi-aplikasi seperti yang lama, AutoCAD gitu. Sedangkan padahal di BIM itu sendiri sudah mengakomodasi ini. Mengapa masih menggunakan metode CAD? Oke, bukan mereka ya gitu. Pertama mungkin belum memiliki license-nya, ya kan, belum memiliki software-nya. Itu satu. Kemungkinan lain adalah mereka berada dalam posisi misalkan ini seperti mobil yang lagi jalan, kita mesti ganti ban gitu ya. Nah, coba bayangkan gitu kan. Jadi mereka membangun kemampuan itu, mereka mungkin harus cuti dulu 2 bulan melatih drivernya atau junior arsiteknya gitu kan. Nah, itu nggak mungkin mereka lakukan karena mereka sedang ada proyek yang proyek itu nggak pernah mungkin akan terus dan terus gitu ya. Abis ini lanjut yang lain gitu kan, sehingga tidak memungkinkan. Nah, kemungkinan lain ya kan gini. Karena coba kita perhatiin, kita punya standar penggambaran dokumen ya dengan cara yang lama ya. 2 garis, arsirnya seperti itu standarnya gitu ya, atau berarti bis garisnya, jarak antar garis seperti itu. Itu kan sebenarnya kan notasi kan, itu kan sebenarnya kode kan, bahwa ini maknanya dinding, ini maknanya beton, ini maknanya itu dan seperti itu ya kan. Nah, ketika kita berbim, sebenarnya data kita tuh udah digital gitu loh. Kita bikin garis 2 garis aja pun ya, hanya 2 garis tanpa arsir pun itu sudah bisa mengindikasikan ini dinding apa nih, beton atau apa, itu sudah bisa gitu kan. Misalkan dengan warna. Kenapa? Karena kan aksesnya nanti pakai tablet gitu kan. Kenapa kita bikin dulu seperti itu? Dulu kan kita nyetaknya pakai LiDAR, pakai blueprint ya kan, atau dicetak di hitam putih. Karena itu semua itu nggak bisa pakai warna. Kita harus pakai itu. Jadi kita ada yang perlu kita rubah di sini ya, karena ini sebenarnya saya memikir gini tuh udah lama gitu. Jadi kalau kita udah pakai BIM, ada suatu standar yang perlu kita update, kita sesuaikan di situ standar-standar tadi ya, standar penyajian gambar ya, standar dokumentasi itu kita perlu sesuaikan karena ini sudah sama sekali hal yang berbeda gitu. Teknologi udah benar-benar beda ya. Jadi bayangin kita misalkan pakai mobil, mungkin kita pakai mobil gitu ya. Tapi kita mobilnya nggak kita nyalain mesin gitu, kita dorong buat pakai mobil ya. Atau kita pakai chainsaw, tapi chainsaw-nya bukan dihidupin mesinnya, tapi kita gergaji ya. Jadi kita masih seperti itu gitu. Dan ini nggak mudah ya, kita nggak mudah ngajak, ayo gini itu nggak mudah gitu. Tapi sayangnya itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau teknologinya diupdate ya kita sesuaikanlah standar-standarnya supaya kita bisa ambil maksimal dari teknologi ini gitu. Karena saya pernah lihat contoh nih ya, kayak misalkan kolom praktis ya. Kolom praktis itu dalam standar gambar, saya nggak tahu zaman sekarang masih nggak, kayaknya masih deh. Harus ukurannya begini begitu ya kan, kolom praktis loh, ya kan, di pojok itu ketemu arsir seperti itu. Padahal itu kita bisa kasih notasi aja ya kan. Setiap pertemuan dinding misalkan ada notasi dot misalkan, itu bisa otomatis kan kalau kita pakai software BIM gitu kan. Sehingga itu udah pasti kolom praktis, dan kolom praktis itu udah kriterianya bahwa dia ukurannya segini segitu tuh udah di standar detail gitu, sehingga kita tidak perlu menggambarkan kolom praktis itu seperti itu gitu kan. Harus ada ukurannya ketemu dengan ketebalan light konkretnya gitu kan, nggak perlu itu. Nah itu kita perlu, untuk bisa ngerubah itu perlu ada terobosan dong ya kan, terobosan dari standar, kemudian owner juga ngelihat atau MK yang lihat standar ini juga welcome, oke kita bisa pakai ini gitu, lagi masih bisa. Karena saya ngomong ini beberapa tahun lalu saya udah ngelihat di perusahaan asing itu udah pakai cara seperti itu gitu. Jadi kalau kita masih terjebak dengan cara yang kita pakai 100 tahun lalu, pada sekarang kita udah punya teknologi ini, ya kita dapat manfaat tetap, tapi mungkin hanya 30%, 40% dari kemampuan teknologi tersebut. Gitu. Jadi intinya kita harus menyesuaikan lagi ya Pak terhadap ini ya, semua standarnya. Kita perlu ada gerakan penyesuaian standar gitu. Oke, baik Pak. Terus ini pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan yang cukup sering terulang sih Pak. Spesifikasi laptop yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatunya dengan BIM, untuk running BIM itu. Banyak orang-orang yang bertanya kayak spesifikasi yang laptop yang diperlukan itu dalam tanda kutip kurang wallet friendly Pak, kurang budget friendly gitu. Jadi kan istilahnya dalam
ingin menerapkan sistem BIM ini kan teknologinya sudah cukup canggih dan lain sebagainya. Tentu dibutuhkan spesifikasi laptop yang lumayan yang menengah ke atas lah istilahnya. Dan bagi firma-firma mungkin yang sudah berpraktek dengan software-software lama yang sudah tentunya terbiasa, apalagi dengan yang saya tahu sebuah istilah ya, AutoCAD 2007 katanya yang terbaik gitu. Dalam mengerjakan segala sesuatu itu lancar dan sangat stabil gitu. Jadi mereka masih menerapkan dengan AutoCAD itu. Nah, kira-kira dari segi spesifikasi dan pengeluaran gitu, kira-kira gimana tanggapan Bapak seputar masalah ini yang sering muncul? Ya, ini masalah aksesibilitas ya. Kita perlu wise ya dalam hal ini gitu ya. Kita jangan terlalu banyak dengan lihat recommended software dari si apa namanya, pemilik software gitu ya. Kita perlu wise. Kita sesuaikan lagi proyek kita skalanya semana. Kita bikin rumah atau bikin gedung, bikin mall gitu kan. Kita bikin ruko atau bikin kantor gitu. Itu kita perlu bagi ke arah situ gitu kan. Nah, kemudian juga peran kita dalam apa nih softwarenya, untuk desain, untuk planning, untuk visualisasi, atau untuk manajemen gitu loh. Untuk manajemen software apa sih? Komputer apa yang paling kantor hari gini? 1 MB gitu kan. Pokoknya asal bisa internet, Anda udah bisa mengelola BIM gitu kan ya. Asal bisa internet, ya internet harus lancar dong ya, harus ada speed yang cukup gitu ya. Itu perlu gitu kan. Tapi spek mah nggak perlu tinggi-tinggi, bahkan makin ke depan mungkin speknya makin nggak perlu tinggi karena nanti prosesnya udah di cloud gitu loh. Mungkin modelnya gitu nanti kita nggak install software lagi di komputer kita. Akses cloud nanti cloudnya yang powerful, komputer kita mah yang katrol aja gitu kan. Nah tapi kita udah bisa. Nah mungkin kalau bisa saya kasih sharing ya. Kalau untuk proyek yang sedang-sedang gitu ya, kayak gedung-gedung mungkin masih di bawah 10 lantai gitu, itu 8 giga i3 itu udah reasonable kok gitu kan. Planning untuk desain sampai dokumentasi gitu. Tapi kalau untuk visualisasi ya mungkin dia pasti PGA-nya udah nuntut yang tinggi ya. Tinggal nanti dihitung aja ya. Misalkan kita pakai VGA yang rendah tapi nanti yang kerja seminggu gitu kan, atau enggak kita pakai VGA tinggi itu bisa beres dalam 1-2 hari ya. Tinggal itu aja, itu selisih gaji orang per hari itu nutup nggak? Menurut saya sih lebih nutup beli hardware ya, bener nggak gitu kan? Gitu. Itu yang itu. Jadi jangan terjebak harus pakai yang spek-spek super gitu ya. Menurut saya kalau untuk authoring, untuk desain, apalagi untuk planner ya, jadi makin tinggi apa namanya, mungkin perannya ya, prinsipal gitu ya, senior arsitek, itu softwarenya makin sederhana menurut saya. Mereka pakai yang paling basic yang di dalam dunia perbiman gitu ya. Bisa pakai yang paling basic, nanti yang bagian DED-nya mungkin butuh yang tinggi tuh, yang bagian DED, bagian visualisasi itu butuh yang tinggi gitu. Ya. Atau bahkan kalau perlu nggak perlu tinggi, nanti rendernya di cloud aja. Ya. Rendernya di cloud aja. Cloud itu bukan kerjaan sehari-hari ya, gitu. Kita jasa service rendering gitu ya. Tapi kalau kita di konsultan arsitek kita mendesain mah render itu kan kerjaan paling sebulan mungkin hanya 3 atau 4 yang perlu di render gitu. Itu kita render di cloud aja gitu. Biar cloudnya mesinnya yang kerja kan bisa gitu juga. Jadi komputer kita nggak perlu yang kayak high spec juga. Nanti banyak nganggurnya. Gitu. Benar sekali sih Pak. Jadi intinya kita harus lebih ke bijaksana ya Pak dalam penentuan spek yang kita butuhkan, tergantung kebutuhan kita itu sendiri, kebutuhan yang kita perlukan. Baik Pak, terus ini kita akan langsung saja masuk. Perannya. Oke Pak, baik, kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan, sesi Q&A. Nah di sini ya bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya langsung pada Pak Gedar juga silakan untuk menekan tombol raise hand ya, atau yang ingin bertanya boleh meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti juga akan saya bacakan. Kemudian nah sementara itu saya akan lanjut terlebih dahulu untuk membacakan beberapa komentar yang sudah ada ya Pak. Nah, di sini dari Q&A itu sendiri ada pertanyaan ini dari anonymous, pesertanya tidak mencantumkan nama di sini, tapi di sini pertanyaan pertama itu adalah ini lebih ke pertanyaan secara khusus ya, ditujukan kepada LPK. LPK Med menggunakan software BIM apa ya, Revit atau ArchiCAD, dan mengapa lebih memilih software tersebut? Nah, di sini saya ingin menjawabnya secara langsung dulu Pak, nanti baru saya memberikan giliran ke Bapak ya. Kalau saya secara pribadi ya, saya adalah seorang lulusan alumni batch pertama di LPK Med. Dan dari awal juga saya sudah menggunakan Revit, dan ini sebenarnya kembali lagi ke preferensi masing-masing juga pengguna. Nah, kalau saya sendiri lebih prefer menggunakan Revit ya, karena dari awal mengenal Revit itu saya juga belajarnya Revit terus dan terbiasa menggunakan aplikasi ini. Terus kemarin saya ingin sharing sedikit ya, kebetulan saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan, dan ada salah satu tugas perancangan yang saya kerjakan yaitu perancangan rumah sakit.
Nah, jadi pas perancangan rumah sakit itu kan tentu adanya standar-standar ruang yang harus dipenuhi dalam perancangan rumah sakit itu sendiri. Dan ada beberapa website yang saya cari di internet itu, health facility guideline kayak gitu kan. Di website tersebut tersedia file BIM itu dan bisa di-download. Dan format file BIM yang satu-satunya yang tersedia di beberapa website yang telah saya kunjungi itu formatnya Revit Family. Jadi di Revit itu ada istilah namanya family, yaitu komponen-komponen yang bisa kita masukkan. Kalau di aplikasi sebelah itu kayak warehouse, kayak SketchUp memiliki warehouse, dan Revit itu memiliki satu komponen family. Dan banyak beberapa website situs-situs resmi pengembangan kayak gitu, mereka memiliki format BIM, dan kebanyakan formatnya itu masih yang Revit family. Nah, itu juga salah satu alasan saya kenapa saya lebih prefer menggunakan software Revit dibanding ArchiCAD, karena open source-nya lebih banyak dan masih banyak family yang Revit itu lebih banyak dikembangkan pada zaman ini dibanding yang lain. Tapi mungkin itu masih sepengetahuan saya, sepengalaman saya, atau mungkin ada peserta yang memiliki pengalaman yang menggunakan ArchiCAD juga bisa sharing atau gimana, saya kurang ngerti juga. Nah, kalau untuk dari Pak Gildam sendiri, kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Seputar pemilihan software BIM itu. Kalau kita di Waskita kita pakai banyak macam-macam software ya, tergantung apa namanya, tergantung jenis proyek yang kita kerjakan gitu. Jadi kita ada AEC, ada Outline, ada Graphisoft ya, apa ArchiCAD ya, SketchUp juga ada. Jadi kita ada banyak aplikasinya. Kita pilih yang paling sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Tapi memang yang utamanya mainstreamnya kita pakai AEC ya, Architecture Engineering Collection. Ya di situ ada Revit-nya, Superset MEP, ada Navisworks, ada Infraworks, ada dan lain-lain. Aduh, sekitar 22. Ya demikian Mas Kelvin. Begitu ya Pak. Baik Pak, kalau begitu saya lanjut. Kira-kira sudah terjawab ya pertanyaan sebelumnya. Jadi baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini oleh Saudara Edwin Gunawan. Saudara Edwin Gunawan di sini menanyakan, BIM cukup powerful, namun ada beberapa hal yang belum semuanya mendukung sistem ini. Bagaimana dengan perizinan? Karena masih memiliki 2D di setiap Pemda. Dari sisi konsultan ini tetap terjadi, kerja 2 kali. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Ya betul, itu memang masih ya, untuk perizinan mereka masih minta 2D, tapi kan di sini nggak kerja 2 kali ya. Kalau kerjanya di BIM, 2D itu hanyalah salah satu bentuk output dari BIM gitu. Jadi kok kerjanya konvensional, tapi nanti ownernya nuntut BIM ya. Karena di PUPR itu udah wajib BIM ya. Jadi proyek manapun itu kalau dari tahun 2019 itu udah wajib BIM. Jadi mau nggak mau pasti konsultan akan memberikan BIM model meskipun awalnya nggak BIM gitu kan. Nah, ini yang jadi proyek kerja 2 kali gitu kan. Pertamanya bikin cara konvensional, nanti karena PUPR-nya minta BIM, kemudian dibuatkan BIM modelnya, kan. Nah, seandainya prosesnya diawali dengan BIM gitu, jadi udah mulainya dari awal memang prosesnya BIM gitu kan. Jadi nanti ada yang minta 2D ya, untuk perizinan mintanya maunya 2D, tinggal generate 2D, kasih 2D-nya buat perizinan. Nanti punya template khusus buat tampilan perizinan. Nanti ada lagi untuk kebutuhan lain ya, dia tinggal bikin output aja gitu. Jadi sumber datanya itu BIM gitu ya. Jadi yang benar gitu. Jadi sumber datanya itu BIM, kemudian nanti 2D itu adalah bagian dari outputnya. Jadi jangan sampai nanti kerja 2 kali gitu kan, karena udah pasti kalau di pemerintah itu udah pasti sekarang wajib BIM. Swasta sebagian juga udah minta BIM ya. Kadang-kadang ada juga proyek nanti bikin BIM-nya setelah mau serah terima baru dibikinin BIM-nya untuk persyaratannya. Dan ini sayang gitu kan, karena kalau bikinnya di belakangan atau tidak digunakan dari awal, itu hanya akan jadi beban gitu kan, hanya akan jadi beban tanpa kita mendapatkan manfaatnya. Ya gitu kira-kira, supaya proses yang kedua kali ya prosesnya dengan BIM, nanti kebutuhan dokumennya itu bisa dalam format dibuat outputnya dalam format 2D. Oh, jadi begitu ya Pak. Oke, kira-kira sudah menjawab ya pertanyaannya.
Dan kemudian kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya akan langsung dari kolom Q&A, saya akan berganti ke kolom chat di sini. Saya akan membacakan pertanyaan dari Harul ke semua peserta. Di sini Saudara Harul menanyakan pertanyaan, Pak, mengenai global mapper, seberapa besar akurasi konturnya dibanding dengan mengambil kontur menggunakan total station secara langsung di lapangan? Nah, seberapa besar akurasinya gitu, Pak? Sangat tidak akurat ya kalau dibanding total station gitu ya. Kita ngambil data open source pastinya tidak akurat ya, karena itu kan dia ambil datanya kan dari satelit. Jadi kalau dibandingkan dengan total station pastilah jauh lebih akurat total station ya. Kita menggunakan global mapper ini untuk tahap-tahap awal. Jadi kalau misalkan ada proyek nih, baru dapat proyek, misalkan gini ya, sekarang nih misalkan ke Mas Kevin, saya kasih proyek Anda di Papua gitu kan. Saya punya kerjaan gini nih, saya kasih informasi sekarang. Mungkin saat ini juga atau beberapa jam lagi Mas Kevin langsung punya itu lokasinya gitu kan dalam bentuk kontur gitu kan. Nah, itu kan lebih lebih baik kan dibanding oke, nanti saya atau penerbangan dulu ke sana ke sini nanti baru ya, itu udah lama Pak, udah. Nah, jadi dalam awal udah dapat insight nih, udah dapat insight mengenai apa sih proyek saya ini, seperti apa sih, udah ada insightnya. Tapi memang tidak akurat ya, itu bisa selisih mungkin banyak ya. Mungkin saya nggak tahu persisnya ya, bisa bermeter-meter lah ya, mungkin 5 meter kali ya. Tapi itu nanti itu ada spesialisnya di kantor kami gitu. Jadi saya tidak. Tapi kalau dibanding dengan total station tentu kita akan menggunakan total station untuk akuratnya. Nah, proses gini, jadi tahap masih konsep ya, konsep atau basic itu kita bisa dari situ. Nah, nanti mungkin beberapa waktu kemudian proyeknya makin padat data total station ya, kemudian kita upgrade lah ya model kontur kita yang tadi dari global mapper ke versi total station gitu kan, atau enggak dari global mapper mungkin di global mapper kita ambil area misalkan luasnya 1 hektar atau misalkan 10 hektar gitu kan di sekitar lokasi kita. Tapi nanti ketika kita ke sana kita mungkin buat fotogrametri di area yang luasnya mungkin hanya sekitar 1 hektar ya, lebih fokus ke area kita, sudah lebih akurat tapi belum cukup akurat. Nah, sehingga nanti kita ambil lagi data yang mungkin 5.000 meter atau persis benar di atas plot kita gitu kan. Bisa menggunakan laser scan, bisa menggunakan total station gitu kan. Nah, jadi nanti 3 sumber datanya akan digabungkan gitu loh. Artinya gini, kalau kita punya lokasi misalkan 1 hektar pekerjaan kita. Kita kan butuh konteks di sekitar kita kan, ada apa aja gitu kan. Nah, kita nggak perlu juga konteks di luar kita tuh seakurat itu gitu kan, kan itu mahal gitu kan. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Jadi misalkan area sekitar kita mungkin dasarnya survei awal global mapper, kita itu laser atau total station. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Berarti kita akan melakukan perbandingan data dari fotogrametri, terus dari total station, dan ada beberapa yang dari global mapper itu sendiri ya Pak. Ya, mungkin semoga pertanyaannya cukup terjawab ya. Terus pertanyaan berikutnya saya akan langsung ke, di sini ada partisipan yang mengangkat tangannya, akan kita izinkan untuk berbicara. Ini ada saudari Malisa Ardiani. Ntar akan kita izinkan untuk turn on mic-nya supaya bisa menanyakan langsung pada Pak Girdam. Baik, untuk saudari Malisa, halo. Ya, pada saudari Malisa. Baik, kita akan menghitung mundur ya. Dalam 5 detik, 5 detik jika tidak ada respon maka kita skip. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak ada respon ya. Baik, kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan bacakan dari kolom komentar di chat. Saya akan membahas pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Enjang Wahyudin. Nah, di sini Saudara Enjang menanyakan, diagram alir untuk mengaplikasikan BIM seperti apa dan contoh aplikasi yang sering digunakan di Indonesia, Pak? Diagram Oke, alur untuk diagram alur ya. Mungkin yang tadi saya udah share di slide itu kan saya ada tadi ada slide terakhir. Mungkin saya bisa sharing. Nah, ini ya.
Setiap perusahaan itu akan beda-beda ya. Kami juga ngalamin di setiap proyek kita, dari proyek ke proyek itu beda alurnya ya, alur approval dokumennya ya, alur review model itu beda gitu. Tapi secara garis besar ya, itu dimulai dengan survei dulu yang reality modeling. Saya nggak masukin di sini karena itu kayak udah sering di sharing ya. Kita mulai dari reality modeling gitu ya. Kita memodeling kondisi existing, apakah kita menggunakan laser, apakah kita menggunakan software ya, kita gambar manual, model manual gitu. Kemudian kita modeling semua disiplin ya, disiplin struktur, arsitek, MEP, semuanya kita modeling di situ. Apakah kita di tahap desain atau di tahap konstruksi. Kemudian dari sini kita sudah punya bahan untuk berkoordinasi. Kita punya bahan untuk mengalign ya antar disiplin ini supaya tidak ada elemen yang bertabrakan ya, apa sih opening yang mesti disiapin, itu semua sudah disiapin dari situ. Nah, selesai ini maka kita akan punya model yang terkoordinasi ya. Model terkoordinasi berarti sudah terupdate, dari situ kita bisa generate volumenya untuk tahu persis berapa sih pekerjaannya, kemudian kita generate dokumennya, dokumen-dokumen gambar ya, DNA tampak, potongan yang dibutuhkan untuk dokumentasi, untuk pelaksanaan di lapangan atau untuk dokumen lampiran kontrak misalkan. Kemudian kita juga dari situ kita akan buat metode kerja ya, siklus tahapan pekerjaan akan seperti apa gitu kan, untuk mendapatkan hasil kerja yang paling optimal gitu. Nah, setelah semua ini dilakukan, maka kita siap untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan. Nah, di dalam pelaksanaan di lapangan itu kita juga gunakan model BIM ini untuk berkoresponden ya. Jadi kalau nanti kita kasih komen atau pertanyaan, semua tuh akan berasosiasi ke model tersebut gitu. Dan semua ini nanti akan dipartisipasi oleh banyak pihak ya, artinya bukan hanya BIM saja, bukan hanya engineer saja, tapi termasuk juga misalkan pelaksana, surveyor, site manager, ya, subkontraktor, owner, ya, sampai proyek itu siap untuk diserah terimakan. Nah, ketika setelah diserah terimakan, model-model tadi tentu informasi sudah semakin lengkap, ya kan? Dan kemungkinan ada perubahan ya, sesuai dengan posisi as-built ya. Setelah dibangun mungkin ada pergeseran, perubahan posisi kolom atau ganti dimensi, itu perlu semua diupdate sehingga ini semua akan diserahkan ke owner ya. Sama owner nanti akan digunakan untuk facility management ya, dengan software yang lainnya gitu. Jadi nanti ada aplikasi lain lagi untuk dilanjutkan ke pengelolaan gedung. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak Enjang. Baik, semoga pertanyaannya cukup terjawab ya. Baik, kita akan langsung memasuki ke ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi bagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, bisa silakan langsung mengirimkan pertanyaannya ke email Pak Gildam ya Pak. Bisa dikirimkan ke email biar nanti dijawab di sana juga. Kita memberikan satu pertanyaan terakhir guna mempersingkat waktu juga. Di sini pertanyaan saya bacakan dari kolom Q&A oleh Pak Edwin Gunawan. Nah, Saudara Edwin Gunawan ini mengatakan, melanjutkan soal perizinan Pak. Start awal memang menggunakan BIM, CAD, dalam arti sesuai layer yang ditentukan pemdanya masing-masing. Nah, itu kira-kira gimana? Start awal memang menggunakan BIM, dalam arti sesuai layer yang ditentukan pemdanya. Maksudnya ini pertanyaan atau komen ya? Atau enggak, ini Saudara Erwin kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk Saudara Erwin, silakan raise hand. Nah. Ya, halo Pak Erwin. Ya, halo. Halo Pak, silakan Pak untuk pertanyaannya boleh ditanyakan langsung. Iya, halo Pak Gildam. Ini saya Edwin. Saya kebetulan kerja di konsultan arsitek. Kebetulan kita konsultan asing di Jakarta. Saya kebetulan konsultan Singapura. Jadi di sini itu terus terang masih masalah izin sih. Di luar itu ya oke lah, kita masih inilah gitu. Tapi yang sering kita alamin adalah pada saat emang perizinan itu kita mengharuskan Pemda masih ada yang minta CAD
Gitu. Sejauh ini belum ada requirement Pemda harus BIM file. Nah, CAD-nya itu kalau cuma sekedar CAD, ya kita sih fine aja, nggak ada masalah gitu. Oh, kayaknya happy banget. Tapi kalau CAD-nya udah disuruh layarnya harus begini, begini. Nah, ini benar-benar kerja 2 kali gitu. Nah, masalahnya kan pada saat kita terus komunikasi sama owner, itu kadang-kadang ada bentrokan dari sisi Pemda. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Kalau menurut pandangan Bapak aja gitu, karena emang jujur aja dari sisi konsultan itu yang terus menjadi momok tersendiri sih. Ya, oke, Pak Edwin. Pertama, saya belum pernah mengurus izin proyek besar ya. Artinya proyek mungkin dari konsultan luar di proyek Pemda Jakarta misalkan. Yang pernah saya hadapin paling Pemda untuk proyek-proyek CAD tersebut. Memang di Indonesia belum menjadi syarat, belum seperti di Singapura ya, belum menjadi syarat. Itu memang masih syaratnya ya CAD gitu ya. Nah, kalau Bapak sudah menggunakan BIM, saya pikir itu udah bagus banget. Dan kalau mereka minta CAD ya tinggal kasih CAD-nya aja, karena kan itu tinggal ekspor CAD aja kan ya Pak ya. Tapi di sini kelihatannya masalahnya kan di layering system ya kan. Setahu saya itu kita bisa merubah nama layer Pak di dalam software BIM itu Pak. Jadi nanti ketika diekspor ke CAD, maka layernya namanya akan seperti yang sudah distandarkan di dalam software gitu. Ya, tinggal nanti Bapak bikin standar ekspor ya, standar ekspor untuk ada tanam misalnya standar ekspor. Karena yang minta cuma Pemda doang ya udah nanti bikin satu aja Pak, standar ekspor layer untuk Pemda misalnya gitu, untuk layering sistemnya. Jadi nanti ketika mau ekspor ke Pemda itu menggunakan pilihan layer tersebut supaya nanti outputnya layernya sesuai dengan apa yang Pemdanya inginkan. Cuman setahu saya ini juga punya keterbatasan. Jadi dia tidak ada misalkan kalau ya mungkin saya nggak tahu ya di Pemda itu layernya sampai detail apa enggak ya karena cukup detail. Beda ya. Misalkan finishing dinding apa layernya, nanti struktur dindingnya apa, nanti arsirnya layernya lain lagi. Nah itu mungkin akan rumit ya. Tapi kalau Nah layernya itu mungkin hanya 2 kendalanya. lapis di dalam dinding, itu bisa diatur di standar layernya aja, disamain sesama mungkin. Nanti ya terpaksa Pak setelah diekspor ada tweaking manual lagi gitu kan untuk layer tersebut gitu. Ya ini mungkin handicapnya Pak ya, kita hidup di era transisi Pak, jadi era transisi digital, di satu sisi pemerintah kita tuh memotivasi untuk segera go digital, ya kan, tapi di sisi lain peraturan-peraturan semuanya masih belum mengakomodir hal ini. Mungkin kondisi Pak Edwin sama nih dengan perusahaan yang sudah BIM banget gitu ya. Tapi ketika menghadapi dengan Pemda masih seperti ini. Kita juga banyak Pak di proyek kita lain yang apa sih namanya di mana misalkan kita masih diminta contoh gini ya. Kita untuk progress of 6 itu kita udah bisa pakai laser ya. Kita dengan lidar ya untuk pekerjaan gali urukan misalkan berapa hektar atau itu kita udah bisa scan dengan lidar. Langsung ukurannya akurat ya, mungkin sentimeter yang akuratnya. Nah, tetapi metode yang diakui oleh BPK itu tidak seperti itu sehingga proses audit progress of manual itu berdasarkan aritmatik itu masih harus kita kerjakan gitu dan itu sangat menyayangkan. Kenapa? Kita kehilangan keakuratan datanya kayak gitu. Karena artinya dengan laser kan pasti kan jauh lebih akurat dibanding manual. Tapi ya itulah kondisi yang kita lihat. Jadi kurang lebih mirip Pak. Kita ada beberapa isu yang kita manual Tes. Ya, halo. Ya, mungkin jaringan dari tempat Pak Gatam sedikit ada gangguan ya. Coba kita. Halo Pak Gatam. Ya, halo. Ya, sudah bisa mendengar Pak? Sudah? Gimana Pak tadi terakhir sudah terjawab juga ya pertanyaannya berarti ya?
Ya sama-sama menderita lah Pak. Ya sama-sama Pak. Kita masih Pak sama Pak. Gemes Pak, gemes. Masih gemes. Tapi Wah, ya kita harus segera mulai Pak gitu. Jangan mundur ya. Pak, gara-gara ini kita mundur, kita ini aja Enggak. jangan. Kita Sayang, Pak. nggak mundur sih. Kita emang ada kepentingan tersendiri karena kita juga perusahaan kita juga udah di Twin ISO juga mau nggak mau kita harus menyesuaikan standar gitu. Ya memang sih ini problem sih. Makanya nggak tahu kalau di sisi Mas kita gimana tuh ngadepin. Tapi kalau di sisi konsultan emang penderitaan kita tuh urusannya kalau udah kependak sih. Ya, mungkin kita bicara ini bukan penderitaan lah, ini tantangan. Ini tantangan. Itu mirip Pak. Jadi kita sudah digital kita sudah semaksimal mungkin karena kita ISO juga, sehingga itu mewajibkan kita harus menggunakan CDE. Tapi kita dalam suatu kolaborasi proyek masih ada beberapa yang belum berpartisipasi di CDE, gitu kan. Nah, itu kita juga punya challenge gimana nih semua yang terlibat di proyek itu harus CDE karena kita akan diaudit gitu kan. Kalau di audit kita tidak patuh, nah, maka kita akan bisa dapat catatan nggak bagus gitu. Tapi kalau di sini emang masih ada kelonggaran. Kalau saya lihat masih bisa pakai Google Drive gitu. Kalau di Singapura kita udah ada standar yang nggak boleh malam. Udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh pakai entah pakai yang BIM track atau pakai yang BIM 360 karena emang BIM 360 juga udah part of the ISO juga atau BIM track gitu. Jadi nggak boleh pakai yang model-model ya itu Google Drive atau yang tipe-tipe setipe Google Drive lah gitu. Ya, yang itu ya. Kalau di waskita kita pakainya sih Google Autodesk 360 ya. Tapi kita ini kan tidak harus tidak harus untuk yang belum comply dengan ISO, artinya kan boleh dong pakai apapun. Karena tujuan utamanya ada kolaborasinya dulu gitu ya. Jadi ya kalau di sini jangan sampai nggak punya BIM 360 terus tidak kolaborasi gitu lah. Nah, bisa jangan ya. Tidak ada BIM 360 alternatif lah kalau di sini sih. Itu ya. Yang penting kolaborasinya dulu. Jadi culture-nya udah begitu. Culture-nya udah nggak mencetak-cetak lagi, tulis-tulis di gambar yang dicetak itu, kemudian meeting bawa-bawa kertas banyak, nah udah nggak begitu lagi gitu. Nah itu dulu gitu. Jadi nanti ketika di compliance dengan ISO pun prosesnya akan lebih mudah ya, karena sudah jadi bagian dari proses lagi. Sudah jadi bagian dari proses perusahaannya. Karena kalau enggak nanti begitu di ISO harus training dulu, setting dulu apa segala macam banyak ya, karena belum comply gitu kan. Nah, gitu. Baik, mungkin kita sudah terjawab ya. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin dengan terjawabnya pertanyaan terakhir ini, maka berakhirlah sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini. Dan kepada teman-teman semua ya, semoga seluruh informasi yang di-sharingkan ini, baik dari segi materi maupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya pada sesi Q&A ini dapat menjadi sebuah wawasan baru ya bagi teman-teman peserta dan dapat menjadi referensi juga untuk mengupgrade ilmu atau skill teman-teman dalam menerapkan teknologi BIM ini.